Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Kembalinya Wang Lin menyebabkan keributan di antara anggota suku pemurnian jiwa. Negara setan api diubah namanya menjadi Sekte Pemurnian Jiwa oleh Wang Lin. Sekte Pemurnian Jiwa memiliki jutaan murid. Jika Anda menghitung semua pecahan jiwa yang dikumpulkan oleh para murid, itu akan menjadi jumlah yang tidak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa Sekte Pemurnian Jiwa tidak akan lemah bahkan di negara budidaya peringkat 7. Wang Lin melihat ke langit dan berkemah, Senior Duntian, murid telah memenuhi janji sejak saat itu. Meskipun metode yang dikembangkan oleh jutaan murid Sekte Pemurnian Jiwa belum lengkap, sekarang setelah dia kembali, dia mengeluarkan metode lengkap tanpa ragu-ragu. Tentu saja, kelemahan yang ditinggalkan Wang Lin di mana dia bisa mengambil pecahan jiwa kapan saja tidak berubah. Ketika semua metode budidaya Sekte Pemurnian Jiwa diturunkan kepada para murid, semuanya memasuki tahap budidaya gila. Selain itu, setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Wang Lin meninggalkan salinan taktik pemurnian surgawi 9 siklus yang dia dapatkan dari kakak perempuan keempatnya dari Dewa Ungu. Ini menjadi mantra terlarang dari Sekte Pemurnian Jiwa. Jika taktik pemurnian surgawi 9 siklus dikembangkan secara ekstrim, itu akan menjadi sangat kuat. Meskipun tidak ada gunanya bagi Wang Lin, itu seperti mantra surgawi bagi para murid Sekte Pemurnian Jiwa. Selain itu, Wang Lin membuat keputusan besar. Setelah menerapkan banyak batasan, dia memasuki paviliun harta karun di bawah perlindungan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Paviliun harta karun disegel oleh Wang Lin di dalam tubuhnya. Dia bisa dengan mudah memasukinya dengan sebuah pikiran, jadi tidak perlu mengeluarkannya. Sejak dia mendapatkannya, dia hanya mengeluarkannya sekali. Waktu itu tepat sebelum dia datang ke sini. Dia telah membuat sejumlah batasan besar di planet roh air dan membukanya. Itu semua untuk menghadiahkan banyak uang kepada si Tunan. Sampai hari ini, Wang Lin masih ingat ekspresi tercengang si Tunan ketika dia menyadari apa itu paviliun harta karun dan apa yang disampaikannya di alam surgawi. Ekspresi seperti ini sangat jarang terlihat dari si Tunan. Setelah pulih, mata si Tunan bersinar terang. Bahkan di malam hari, matanya bersinar seperti matahari, mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Mantra surgawi di bagian menjadi kualitas rendah, menengah, dan tinggi. Ada juga mantra surga berkualitas tinggi, tetapi saat ini bahkan mantra surga berkualitas rendah dapat menyebabkan bencana. Yang paling luas adalah mantra surgawi yang tidak lengkap. Mantra yang berasal dari mantra surgawi yang tidak lengkap ini jelas lebih lemah dari mantra aslinya. Hanya para penggarap kuat yang memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk mendapatkan mantra surgawi yang lengkap. Namun, mantra surgawi yang lengkap terlalu jarang. Tidak perlu membicarakan tentang mantra surgawi yang lengkap kualitas menengah atau kualitas tinggi, mereka cukup untuk membuat kekuatan manapun menjadi gila. Bahkan para pendengar pada tahap penghancur nirwana pun akan terkejut dengan hal ini. Jika mereka mengetahui bahwa tingkat terbaik berisi mantra surgawi yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit Baifan, mereka juga akan menjadi gila. Bagaimanapun, paviliun harta karun telah melestarikan sebagian besar mantra surgawi dari alam surgawi guntur. Terlebih lagi, di lantai terakhir, selain mantra Kaisar Langit Baifan, ada juga mantra untuk Raja Langit. Itu adalah harta surgawi bagi para penggarap. Nirvana Sketerer. Jika para penggarap Nirvana Saterer akan seperti ini, tidak perlu berdiskusi tentang para penggarap Nirvana Skrier dan Nirvana Cleanser. Itulah sebabnya Wang Lin sangat berhati-hati terhadap paviliun berharga. Si Tunan telah memperoleh manfaat besar di paviliun harta karun. Ekstasi di mata si Tunan membuat Wang Lin tahu bahwa meskipun tingkat kekuatan si Tunan tidak meningkat, mantra surgawi yang diperolehnya berkat bakatnya akan membuat si Tunan menjadi kekuatan yang menakutkan untuk menghadapi musuh. Pada saat itu, Wang Lin memilih mantra surgawi kualitas menengah yang disebut Gater Spirit. Setelah memahami bantuannya, dia menggunakannya untuk menukar saudara Chen yang ketiga. Mata mereka merah, dan mereka setuju untuk membantu tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Wang Lin mencari di paviliun harta karun dan mengeluarkan 4 mantra surga berkualitas rendah.
Budidaya murid-murid Sekte Pemurnian Jiwa saat ini berada dalam kondisi tidak normal. Mereka memiliki kendali yang baik atas jiwa dan seluruh budidaya mereka bergantung pada bendera jiwa. Itu sebabnya mantra surgawi yang dipilih Wang Lin semuanya berhubungan dengan jiwa. Namun, mantra surgawi bukanlah sesuatu yang bisa mereka kembangkan. Wang Lin telah mempelajari dasar-dasar mantra sebelum membaginya menjadi berbagai mantra terlarang yang diturunkan. Sedangkan untuk Ouyang Hua, Wang Lin tidak pelit. Dia mengeluarkan mantra surgawi lengkap berkualitas rendah yang disebut kenaikan pemurnian jiwa untuk diberikan kepada Ouyang Hua sebagai hadiah atas kerja kerasnya selama ratusan tahun. Bukan karena Wang Lin tidak ingin memberikan mantra surgawi kualitas menengah kepada Ouyang Hua, tetapi budidaya Ouyang Hua terlalu tidak normal. Jika dia menggunakan 99 bendera jiwa, dia bisa melawan seseorang yang cerdas ascendan, tetapi tanpa bendera itu, tingkat kerusakannya akan menurun. Peningkatan pemurnian jiwa sudah sangat sulit untuk dikembangkan oleh Ouyang Hua. Bagaimanapun, itu adalah mantra surgawi yang lengkap. Sedangkan 13, Wang Lin berusaha keras. Dia pergi ke gua surgawi untuk menemukan Lei Ji dan kembali setelah dia mendapatkan cukup darah. 13 direndam dalam darah kerajaan klan iblis raksasa Lei Ji, membiarkan tubuhnya mengalami perubahan besar dalam waktu singkat. Meskipun rasa sakit itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa, 13 menanggung semuanya. Pada akhirnya, setelah ragu-ragu sebentar, mata Wang Lin berbinar saat dia menjatuhkan beberapa tetes darah dewa kuno kerajaannya di antara alis 13. Pada saat ini, tubuh 13 bergetar hebat. Bahkan dengan ketabahan mentalnya, dia tidak bisa menahan rasa sakit. Rasanya seperti ada sesuatu yang memanaskan organisme. Setelah semua ini, 13, yang terlahir kembali melalui rasa sakit, memancarkan aura seperti dewa iblis. Kekuatan tubuhnya cukup kuat untuk melawan para penggarap ascendan tahap akhir, dan dia dipenuhi dengan potensi yang tak ada habisnya. Hanya saja ini belum cukup, jadi Wang Lin mengambil banyak harta dan meleburnya. Kemudian dia memasukkannya ke dalam tubuh 13 seperti bagaimana dia menyempurnakan penjaga surga, tapi dia tidak merusak jiwa 13. 13 menahan rasa sakit dengan mempertahankan kesetiaannya kepada Wang Lin, dan setelah harta yang tak terhitung jumlahnya dimasukkan, dia memiliki tubuh penjaga surga perak. Dia bisa menahan serangan seorang veteran Yin ilusi. Dia juga masih memiliki kesadarannya, jadi dia sangat berbeda dari penjaga surga. Bagaimanapun, Wang Lin tidak akan menyempurnakan 13 menjadi penjaga surga. Wang Lin memiliki banyak emosi terhadap 13 karena dia pada dasarnya menyaksikan 13 tumbuh dewasa. Dalam hati Wang Lin, dia memiliki dua murid. Murid tertua berusia 13, dan yang lainnya adalah Xie King di All Heaven. Wang Lin tidak akan pelit terhadap murid-muridnya sendiri, terutama yang sangat setia. Dia memilih mantra surgawi kualitas menengah yang disebut jiwa surgawi, membaginya menjadi 3 bagian, dan menyebarkannya ke 13. Selama 13 sepenuhnya mengembangkan bagian ketiga ini, dia akan mampu benar-benar mengembangkan jiwa surgawi. Selain 13 dan Ouyang Hua, ada beberapa pemimpin lain yang diizinkan untuk mengembangkan mantra terlarang yang khusus disiapkan Wang Lin untuk Sekte Plin tidak terlalu banyak berpartisipasi dalam Sekte Pemurnian Jiwa, dia membiarkan mereka berkembang sendiri. Setelah menyebarkan mantra mereka, Wang Lin mengambil sebagian besar harta yang telah dia kumpulkan dan gunakan untuk paviliun harta karun sekte tersebut. Dia membiarkan Ouyang Hua dan teman-temannya menghadiahkannya kepada murid-murid yang telah berkontribusi pada sekte tersebut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menyelesaikan keinginannya. Kemudian dia sampai di depan patung batu itu tanpa membiarkan orang lain mengikutinya. Patung batu hitam ini sudah dipindahkan ke lembah belakang istana. Wang Lin tidak asing dengan tempat ini. Dia pernah datang ke sini dan melepaskan iblis kuno Bei Lou, memungkinkan dia memelihara roh iblis kuno di sini. Lembah itu tidak berubah dan masih sama seperti ratus beberapa tahun yang lalu. Berdiri di sini, Wang Lin memiliki ilusi bahwa dia telah kembali ke ratusan tahun yang lalu. Namun, patung yang awalnya menyimpan roh iblis kuno kini diganti dengan patung hitam. Patung hitam itu adalah ukiran Wang Lin. Melihat patung itu, Wang Lin memiliki ilusi bahwa patung itu sedang menatapnya, seolah-olah patung ini hidup. Mengapa seperti ini? Mata Wang Lin berbinar.
Dia telah bertanya kepada 13 tentang masalah ini dan tahu bahwa itu hanyalah batu biasa yang diukir pada gambar Wang Lin berdasarkan ingatan mereka. Pada awalnya, hanya orang-orang yang mengenal Wang Lin yang secara samar-samar dapat mengatakan bahwa itu adalah dia, dan tidak ada orang lain yang dapat mengenalinya. Bagaimanapun, mereka bukanlah pengrajin. Patung batu itu juga sangat kasar, 13 dan Ouyang Hua tidak bisa berbuat banyak. Mereka membuat ukiran ini agar leluhur tetap berada di hati mereka selamanya, agar patung ini menjadi ada seperti patung iblis kuno di negara iblis. Namun, yang aneh adalah seiring berjalannya waktu dan suku pemurnian jiwa berkembang, patung itu menjadi lebih halus karena banyak orang yang memujanya setiap hari. Yang mengejutkan 13 dan kawan-kawan tidak hanya tidak lagi kasar, tetapi juga menjadi mulus dan perlahan mulai berubah. Setelah ratusan tahun, patung yang awalnya berupa patung kasar berubah hingga hampir bertahan seperti Wang Lin. Bahkan aura kunonya yang berumur lebih dari 1000 tahun bisa dirasakan. 13 dan kawan-kawan sangat bingung tentang masalah ini. Mereka hanya bisa membiarkan sebagai roh leluhur. Patung batu ini membuat Wang Lin penasaran. Tidak banyak hal yang membuat Wang Lin penasaran, tapi dia secara tidak sadar ingin menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, patung batu ini terlalu aneh. Wang Lin mengerutkan kening saat dia berjalan ke depan di depan patung itu. Dia melihat ke arah patung itu dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Perasaan bahwa patung itu sedang dilihat ke arahnya menjadi lebih jelas pada saat ini. Lingkungan sekitar tidak sepi, sorakan dari sekte pemurnian jiwa datang dari rasa penasaran. Namun, bagi Wang Lin, dunia sunyi, seolah-olah tidak ada yang tersisa selain dia dan patung itu. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Kemudian tangannya membentuk pedang dan perlahan-lahan dia menekan ke bawah di antara alis patung itu. Item ini tidak menyenangkan. Inilah pemikiran pertama Wang Lin saat menghadapi patung ini. Jari telunjuknya bergerak seperti kilat ke arah sela-sela alis patung batu itu. Pada saat ini, cahaya gelap bersinar dari mata patung batu itu dan membentuk tanda aneh di antara mahkotanya. Rune ini mengeluarkan kabut hitam yang mengandung kekuatan aneh. Kekuatan memasuki rune dan memblokir jari Wang Lin. Jari telunjuk Wang Lin menyentuh rune itu tanpa ragu-ragu. Riak muncul di tempat dia menyentuh rune. Saat riak muncul, kekuatan misterius yang menyatu ke dalam perasaan ilahi Wang Lin seolah terbangun dan menyebar ke seluruh jiwa asal Wang Lin seperti tinta hitam. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia sudah mengira ada yang aneh dengan patung batu hitam ini, dan itu seperti yang dia duga. Dia memancarkan dingin dan armor kulit dewa kuno di sekitar jiwa asalnya mengeluarkan pancaran cahaya hijau. Pada saat yang sama, jiwa naga guntur kuno mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas lembah tempat Wang Lin berada. Bukan hanya lembah ini. Pada saat ini, seluruh langit di atas negara iblis api ditutupi oleh guntur yang tak ada habisnya. Perubahan mendadak ini menyebabkan anggota sekte pemurnian jiwa di negara iblis api merasa kebingungan. Saat guntur menggema di seluruh dunia, tidak hanya negara iblis api, namun negara-negara sekitarnya juga diliputi oleh guntur. Kilatan guntur yang tak terhitung banyaknya turun menunjukkan kekuatan guntur. Hampir dalam sekejap, lebih dari sebagian tanah roh iblis dikelilingi oleh guntur. Perubahan mendadak ini menyebabkan penduduk negeri roh iblis panik. Bahkan para jenderal iblis dan panglima tertinggi dipenuhi ketakutan saat mereka melihat ke langit. Samar-samar mereka bisa mengatakan bahwa guntur ini tidak alami dan disebabkan oleh mantra. Meski semua ini terdengar lama, semuanya hanya butuh beberapa detik. Dengan gemuruh jiwa naga guntur kuno Wang Lin, semua guntur yang menutupi lebih dari sebagian tanah roh iblis meluncur menuju lembah di belakang ibu kota negara iblis api. Kilatan guntur menyebabkan guncangan yang menggemparkan surga, seolah-olah murka surga turun untuk memberikan hukuman. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalam tubuh Wang Lin di lembah. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gemuruh terus-menerus menggema saat sambaran petir memasuki jiwa asal Wang Lin. Jiwa asal naga guntur kunonya mulai mengaum dan memulai pertarungannya dengan tinta hitam. Meskipun tinta hitamnya kuat, berkat guntur yang tak habis-habisnya, tinta itu berada di ambang kehancuran. Bagaimanapun, tidak banyak kekuatan misterius ini yang memasuki akal ilahi Wang Lin.
Saat kekuatan itu pertama kali muncul, Wang Lin mengelilinginya dengan energi asal. Setelah terus-menerus hilang, tinta hitam dengan cepat mundur hingga mengembun menjadi sebuah titik. Saat ia hendak meninggalkan asal Wang Lin, lampu hijau dari amor kulit dewa kuno menutup jiwa semua jalan mundur. Kemudian semua guntur yang diserap oleh jiwa naga asal guntur kuno ditembakkan dalam satu pukulan. Serangan ini mendarat di titik hitam, menyebabkannya runtuh total. Semua ini terjadi dalam sekejap di dalam tubuh Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat jari telunjuk mendorong ke depan dan rune itu runtuh. Rune itu hancur menjadi gelombang kejut yang menyebar, membuat jari telunjuk Wang Lin akhirnya menekan di antara alis patung itu. Saat jari telunjuk Wang Lin menyentuh patung itu, puncak budidaya Nirvana Skrier tahap tengahnya, bersama dengan perasaan ilahi yang kuat, memaksa masuk ke dalam patung. Saya ingin melihat apa sebenarnya ini. Ketika memengaruhi Wang Lin dan perasaan ilahi masuk, dia merasakan dampak pada jiwa asalnya. Apa yang muncul di hadapan akal ilahi adalah negeri asing. Tempat ini dipenuhi kabut putih, itu hampir seperti lautan kabut. Wang Lin hanya melihat sekilas dan mengenali kabut putih ini sebagai aura yang keluar dari kepala semua anggota suku pemurnian jiwa ketika mereka memuja patung itu selama ratusan tahun terakhir. Setelah dibuka dingin, perasaan ilahi menyebar ke seluruh tempat aneh ini. Kemudian matanya membuka dan indera keilahiannya terkunci pada sesuatu di depan. Perasaan ketuhanan dan penekanannya menyatu untuk membentuk ilusi Wang Lin, dan tiba di tempat perasaan ketuhanannya terkunci. Ini adalah bagian tengah patung, jadi dantian patung ini ada di sini. Kabut di hadapan Wang Lin bahkan lebih tebal di sini, dan ada sosok yang duduk di dalam kabut yang hampir tidak terlihat. Meskipun kabur oleh kabut, Wang Lin dapat dengan jelas mengatakan bahwa sosok itu tetap ada di sana. Selain memasang tanduk di kepalanya. Setelah melihat sepasang tanduk, mata Wang Lin bersinar. Iblis kuno, setan kuno yang bertahan sama dengan Wang Lin menutup matanya dan tidak bergerak. Tempat kabut putih di sekitarnya dalam tubuhnya. Ekspresi Wang Lin agak aneh. Selain tanduk, iblis kuno itu hampir tidak berbeda dengannya. Bahkan aura dingin dan menyendiri pun bertahan sama, bersama dengan jejak kesepian dan pemahaman Dao selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan Wang Lin merasa sulit membedakannya dengan dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap iblis kuno yang tampak persis seperti dia. Dia melambaikan tangannya dan embusan angin meniup semua kabut di sekitar iblis kuno itu. Wang Lin perlahan mendekat dan memperhatikan beberapa poin penting. Dewa-dewa kuno dapat menyerap energi asal melalui salep dewa untuk meningkatkan tingkat budidaya mereka. Iblis kuno berasal dari klan Orde kuno yang sama, jadi mereka harus memiliki metode yang serupa. Jelas sekali bahwa seluruh tanah roh iblis dibangun untuk iblis kuno untuk menyerap energi asal. Iblis kuno Beilou pernah berkata bahwa dia terpecah menjadi 9 bagian, dan begitulah 9 negara ini terbentuk. Orang-orang di 9 negara secara bertahap berubah di bawah ajaran iblis kuno dan mempelajari mantra. Kemudian 9 negara iblis perlahan terbentuk dari sana dan seterusnya. Setiap roh iblis kuno adalah eksistensi teratas di masing-masing negara iblis. Mereka menyerap energi iblis dari orang-orang di sini untuk menyembuhkan secara perlahan, berharap dapat menembus batasan mereka. Kemudian mereka akan melahap roh iblis lainnya untuk kembali menjadi iblis kuno yang sesungguhnya. Kedatangan Wang Lin dan kerjasamanya dengan iblis kuno Beilou menyebabkan perubahan mengejutkan pada kebuntuan ini yang masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berakhir. Dengan bantuan Wang Lin, iblis kuno Beilou meninggalkan negara iblisnya dan berhasil melahap roh iblis kuno di negara iblis api. Beilou menjadi yang terkuat dari 8 roh iblis kuno yang tersisa dan memperoleh kekuatan untuk meninggalkan negaranya. Jika tidak ada kecelakaan, setelah dia mencerna roh iblis kuno yang dia telan, dia akan melahap 7 lainnya satu per satu hingga dia menjadi iblis kuno sejati. Wang Lin tidak tahu apakah Beilou berhasil atau tidak, tetapi setelah melihat iblis kuno yang tampak persis seperti dia tahu Beilou belum sepenuhnya berhasil. Sebagai dewa kuno kerajaan bintang 5, Wang Lin dapat melihat sekilas bahwa iblis kuno ini belum lengkap, itu bahkan lebih lemah dari salah satu dari 9 bagian saat itu. Lebih tepatnya, iblis kuno ini hanyalah sisa. Sisa roh iblis kuno juga tahu cara menyerap energi iblis untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Wang Lin mencibir.
Dia sekarang mengerti bahwa kabut putih yang keluar dari kepala anggota suku pemurnian jiwa adalah energi iblis yang samar. Semua anggota suku pemurnian jiwa lahir di tanah roh iblis. Setelah melihat iblis kuno, Wang Lin memahami alasannya. Sambil merenung, Wang Lin tiba di sebelah iblis kuno yang tampak persis seperti dia. Mata iblis kuno itu masih tertutup, tanpa ada tanda-tanda kebangkitan. Wang Lin langsung menekan di antara alis iblis kuno dan perasaan ilahi memasuki iblis kuno untuk mencari ingatannya. Dia melihat langit yang awalnya cerah di atas negeri Cloud Demon tiba-tiba menjadi gelap. Badai terbentuk, dan saat awan berkumpul, makanan berwarna darah memenuhi langit menuju menara Cloud Demon kerajaan yang berlapis 9. Teriakan tajam keluar dari menara, dan ada sedikit rasa tidak percaya pada suara ini. 9 roh harus bersatu kembali menjadi satu. Hanya dengan menjadi iblis kuno sekali lagi kita dapat menghilangkan penyesalan kita. Cloud Demon, kami awalnya satu, dan kami telah berpisah terlalu lama. Hari ini, kita akan bergabung lagi. Nama iblis kuno itu adalah Bei Lou. Suara iblis datang dari bayangan darah saat dengan cepat mengalir ke menara Cloud Demon. Serangkaian melanda seluruh dunia, dan semua orang di ibu kota menjadi panik. Namun, gemuruhnya menghilang setelah beberapa saat, tapi setelah itu, menara setan awan runtuh. Saat bangunan itu runtuh, bayangan iblis kabur terbang keluar dan dikelilingi oleh cahaya darah. Akhirnya, ia dimakan oleh cahaya darah, yang kemudian berubah menjadi Bei Lou. Sudah lama sekali, namun level budidaya Cloud Demon ini belum meningkat sama sekali. Sayang sekali, ini menjadikannya sebagai iblis kuno. Bei Lou diselimuti dingin dan menghilang. Negara Cloud Demon runtuh karena tidak ada iblis roh kuno yang tersisa. Namun, 3 hari setelah Bei Lou pergi, bayangan yang sangat lemah terbang keluar dari menara Cloud Demon. Itu dipenuhi dengan kebencian dan kebingungan saat ia terbang ke depan dengan hati-hati. Jika aku punya waktu 100 tahun lagi, aku bisa menyelesaikan mantra pemisahan iblis. Sayangnya, indera iblis ini terlalu lemah dan tubuh utamanya telah dilahap. Perasaan iblis ini seperti pohon tanpa akar dan dapat menghilang kapan saja. Menara setan awan telah runtuh, jadi saya tidak dapat tinggal lagi. Saya tidak berani memasuki negara iblis lain untuk menyerap energi iblis. Perasaan iblis ini dengan hati-hati terbang ke depan, namun, dia terlalu lemah dan bisa terhapus dari keberadaannya kapan saja. Saat dia terbang di langit, dia perlahan menghilang. Pada akhirnya, dia hampir pingsan, dan bahkan ingatannya menjadi kabur. Dia akan menghilang sepenuhnya. Saat dia akan menghilang selamanya, dia samar-samar merasakan energi iblis di bawahnya. Suku pemurnian jiwa berada tepat di bawahnya. Tidak banyak anggota suku pemurnian jiwa saat itu, hanya beberapa ratus ribu orang. Kebanyakan dari mereka tersebar, mencari tempat dengan pecahan jiwa. Hanya beberapa puluh ribu orang yang tersisa di tanah suku tersebut. Orang-orang ini semua dengan tergesa-gesa memutar patung batu hitam. Energi iblis keluar dari kepala mereka dan sekitar area tersebut. Perasaan iblis dari Cloud Demon yang telah menghilang terlalu banyak dan hanya bergerak secara tidak sadar menyerang patung hitam itu. Saat ia memasuki patung itu, ia tampak menjadi hidup, dan energi iblis di sekitarnya mulai berkumpul di sana. Seiring berjalannya waktu, Cloud Demon perlahan-lahan menetap di dalam patung. Dia kehilangan terlalu banyak kenangan selama pengungsinya, dan sisanya menjadi kabur. Dia bahkan bukan tubuh aslinya dan hanyalah sebagian perasaan iblis. Semua energi iblis yang berasal dari pemujaan anggota suku pemurnian jiwa dipenuhi dengan pikiran seseorang bernama Wang Lin. Pada awalnya, dia menolaknya, tetapi ketika jumlah anggota suku pemurnian jiwa melewati 1 juta, dia secara bertahap merasa namanya adalah Wang Lin di bawah pemujaan terus-menerus dari anggota suku, bahwa dia adalah leluhur mereka. Dia menghabiskan ratusan tahun dengan pemikiran seperti itu. Saat suku pemurnian jiwa berkembang menjadi jutaan, pemujaan terus-menerus membuatnya benar-benar meninggalkan masa lalunya, dan sekarang dia mengira dia adalah Wang Lin. Saat dia berganti pakaian, patung itu perlahan berubah menjadi penampilan Wang Lin. Dia juga menjadi Wang Lin di dalam patung. Wang Lin mengangkat tangannya dan melihat iblis kuno yang terlihat bertahan di dekatnya. Cahaya aneh di matanya menjadi lebih kuat. Bahkan dia menemukan apa yang dilihatnya sulit dipercaya. Menggabungkan spekulasi sendiri, Wang Lin memperoleh pemahaman rinci tentang apa yang terjadi.
Setelah merenung sebentar, mata Wang Lin berbinar dan dia menatap iblis kuno itu dan merokok, agar iblis kuno dikirim ke depan pintu rumahku, sayang sekali jika tidak menerimanya. Karena bahkan dia mengira dia adalah aku, lalu, biarkan dia menjadi avatar keduaku. Tubuh asliku adalah dewa kuno, avatar pertamaku adalah seorang yang berkuasa, dan avatar keduaku adalah iblis kuno. Aku ingin tahu apakah aku bisa membuat avatar ketiga yaitu kuno iblis. Pada saat itu, ketika mereka semua menyatu, aku ingin tahu apakah aku bisa kembali ke Orde Kuno. Jantung Wang Lin berdebar kencang saat dia melihat iblis kuno yang menyerahkan dirinya, dan dia tersenyum. Tubuhnya berkedip dan dia meninggalkan patung itu. Perasaan ilahi dan memperkuatnya kembali ke tubuhnya. Dia melihat patung hitam di hadapannya dan senyumnya melebar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan duduk, meletakkan kemudian dia memadatkan energi asal esensi yang memaku patung batu itu sebelum menetapkan batasan pada patung itu. Jika dia ingin menjadikan ini avatar keduanya, dia harus menyempurnakannya hingga menjadi satu dengan pikirannya. Dia harus bisa memanipulasinya sesuka hati dan tidak bisa menolak jiwa asalnya. Sebaliknya, jiwa seharusnya bisa dengan mudah menggantikannya jika diperlukan. Meskipun ini tampak sederhana, sebenarnya sangat sulit. Meski bisa dilakukan dengan paksa, itu hanya berguna melawan boneka yang jauh lebih lemah dari dirinya. Bahkan jika berhasil, itu tidak berguna sebagai avatar. Namun, jika dia tidak lebih lemah darinya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan. Kesimpulannya, ini menjadi hambatan pertama yang harus diatasi. Karena dia tidak bisa memaksakannya, dia harus menyempurnakannya secara perlahan hari demi hari dan menghabiskan banyak waktu dengan peluang sukses yang rendah. Namun, meski berhasil, masih ada kekurangannya, masih ada kemungkinan avatar itu akan memberontak. Namun, ini bukan masalah yang sulit bagi Wang Lin karena iblis kuno ini sudah percaya bahwa dia adalah Wang Lin, jadi tidak diperlukan banyak pemurnian. Yang harus dilakukan Wang Lin hanyalah mengintegrasikan akal ilahi dan memastikan iblis itu kuno mengetahui siapa sebenarnya. Ini tidak sulit bagi Wang Lin. Dia memiliki tingkat pukulan yang lebih tinggi daripada iblis kuno dan dia adalah dewa kuno. Namun, Wang Lin berhati-hati dalam beberapa hari yang tersisa. Dia tidak hanya sepenuhnya mengintegrasikan akal ilahi ke dalam iblis kuno, dia juga meninggalkan jejak pada segelnya. Selain itu, dia meninggalkan sejumlah besar batasan di dalam avatarnya. Jika avatar ini memberontak, Wang Lin bisa segera menundukkannya dengan pikirannya. Jika dia berhenti di sini, itu bukan gaya Wang Lin. Selain itu, dia menggunakan beberapa metode Kaisar Langit King Lin untuk mengendalikan boneka pada avatar kedua ini. Hanya ketika dia memiliki kendali penuh barulah dia rileks. Melihat patung batu di hadapannya, dia merasa seolah-olah patung itu menyatu dengannya. Sayang, sekali avatar kedua ini tidak memiliki tubuh fisik dan harus ada di dalam patung batu. Ia tidak dapat dikecualikan darinya untuk saat ini, dan jika ia menyerang, ia terutama menggunakan indera iblis. Itu juga sangat lemah, hanya ascendan tahap akhir. Namun, ini adalah bagian dari perasaan iblis. Jika dia memiliki energi iblis yang cukup, dia akan tumbuh dan mencapai tingkat iblis kuno. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru dan dia harus melakukannya perlahan-lahan. Setelah menangani masalah ini di Sekte Pemurnian Jiwa, Wang Lin tidak membawa patung batu itu bersamanya. Sebaliknya, dia menetapkan beberapa batasan yang kuat dan diperintahkan Sekte Pemurnian Jiwa untuk terus memujanya. Avatar kedua ini adalah sebuah benih. Saat ini, itu tidak bermaksud untuk menetapkan, tapi setelah tumbuh. Ada aman antisipasi di mata Wang Lin. Kemudian tubuhnya berkedip dan dia menghilang. Meskipun negara setan langit telah memenangkan pertempuran melawan negara setan api ratusan tahun yang lalu, korban mereka terlalu besar. Bahkan saat ini, ratusan tahun, populasi mereka jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Bahkan ibu kota negara setan langit yang paling makmur, meski tidak suram, tidak sesibuk saat Wang Lin pertama kali tiba. Masih ada toko-toko di sepanjang jalan, tapi tidak banyak pejalan kaki. Beberapa pejalan kaki hanya melihat sekilas ke toko-toko sebelum segera pergi. Terdapat sebuah sungai panjang yang melewati bagian dalam kota yang terhubung dengan sungai di bagian luar kota dan membentuk sebuah siklus. Saat ini, Wang Lin diam-diam duduk di tepi sungai dan menyaksikan aliran sungai.
Jika suatu kekuatan dapat memutar waktu hingga ratusan tahun yang lalu, maka Anda akan menemukan bahwa dia duduk tepat di tempat dia duduk sebelumnya. Saat ini, dia masih menjadi orang yang sama dengan posisi yang sama di tepi sungai yang sama, namun tidak ada perahu bunga di sungai tersebut dan tidak ada musik sitar yang mengalir ke telinga. Jejak kesedihan muncul di hati Wang Lin saat dia melihat sungai yang kosong. Seolah-olah dia bisa merasakan gema musik zither dari ratusan tahun yang lalu. Namun musik ini sangat lemah, seolah-olah ditiup angin dapat menyebabkannya menghilang dan tidak terdengar lagi. Memikirkannya sekarang, jika bukan karena minum dengan Kaisar Iblis semalaman, Wang Lin mungkin tidak akan pernah melihat wajah wanita yang memainkan sitar. Hingga saat ini, Wang Lin masih mengingat sosoknya yang kesepian dan musik sitar yang penuh dengan kesedihan. Duduk di sana sambil menyaksikan matahari terbenam, Wang Lin membenamkan dirinya dalam ingatannya. Saat ini, dia merasakan berlalunya waktu. Dalam sekejap mata, ratusan tahun telah berlalu. Itu bisa menghapus segalanya kecuali kenangan abadinya. Mungkin ini adalah tragedi kehidupan. Wang Lin menghela nafas. Waktu ada karena seseorang memiliki kenangan. Jika seseorang tidak mempunyai ingatan, maka tidak ada waktu perjalanan. Aku ingin tahu apakah Mo Lihai masih ada. Ada kendi anggur di samping Wang Lin. Anggur ini berasal dari toko yang sama seperti dulu. Dari generasi ke generasi, labelnya masih sama, tetapi anggurnya. Wang Lin menarik dan menyesapnya. Bahkan rasanya telah berubah. Wang Lin tersenyum pahit dan meletakkan kendi anggur. Tentu saja berubah. Keturunan lelaki tua itu tidak memiliki keterampilan nenek moyangnya, sehingga mereka tidak dapat menciptakan kembali rasa yang sama seperti sebelumnya. Suara tenang terdengar dari belakang Wang Lin. Itu dipenuhi dengan kelelahan. Wang Lin tidak berbalik dan menghela nafas. Kami belum pernah bertemu selama ratusan tahun. Kaisar Iblis tidak lagi gembira seperti sebelumnya. Sebuah desahan datang dari belakang Wang Lin. Seorang pria parubaya mengenakan pakaian ungu duduk di samping Wang Lin. Dia sangat tampan, menunjukkan gambaran seperti apa dia dulu. Namun, kini ia memiliki helaian rambut putih dan tampak lebih tua. Minumlah dan cobalah. Pria parubaya itu mengeluarkan kendi anggur dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin sedikit menarik dan meminumnya. Dia tersenyum dan berkata, "Ini anggur dari masa lalu. Aku tahu kamu pasti akan kembali, jadi aku menabung banyak untuk minum bersamamu." Pria parubaya itu memegang tangannya dan kendi lain muncul. Dia meneguknya sebelum tersenyum dan berkata, "Saudara Wang, apakah kamu merasa melankolis tanpa musik sitar saat itu?" Suara musik sitar perlahan terdengar dari kenangan membawa kesedihan dan kesedihan. Sesaat kemudian, sebuah kapal besar berlayar di sungai. Di bagian depan kapal duduk wanita itu dengan punggung menghadap Wang Lin, memainkan sitar. Wang Lin memegang kendi anggur di tangannya saat dia melihat perahu yang lewat secara bertahap. Musik sitar masuk ke pendengaran seolah-olah dia kembali ke ratusan tahun yang lalu. Namun musik sitar ini hanya memiliki suara tanpa pesona dari masa lalu. Orang yang memainkan sitar bukan lagi wanita buta dulu. Setelah minum seteguk anggur, Wang Lin menghela napas. Kaisar Iblis peduli. Pria parubaya itu tidak berbicara. Mereka berdua hanya duduk di tepi sungai dan minum satu demi satu kendi. Matahari tenggelam dan gelapnya bumi. Tidak ada bulan malam ini. Yang tersisa hanyalah suara sitar dan kerlap-kerlip cahaya dari perahu di sungai. Waktu perlahan berlalu, dan matahari muncul di timur, membuat kegelapan memudar. Di tepi sungai, Wang Lin dikelilingi oleh kendi anggur kosong. Pria parubaya itu melihat ke arah kendi anggur dan berbisik, "Tuan Beilou sudah mengetahui kedatangan saudara Wang. Dia mengirim saya ke sini untuk menyampaikan pesan kepada saudara Wang." Ekspresi Wang Lin netral. Ketika Kaisar Iblis datang, Wang Lin sudah menduga hal ini. Bagaimanapun, negeri roh iblis sekarang dikuasai oleh Beilou. Setiap kali dia mengeluarkan roh iblis kuno lainnya, dia akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Wang Lin meminum sisa setengah kendi anggur dalam satu tegukan. Jika saudara Wang setuju untuk membiarkan satu tempat terbuka untuk memasuki gua kelima, 4 dari 9 negara akan diberi keningan jiwa. Selain itu, Lord Beilou tidak akan mencampuri urusan apapun yang berkaitan dengan sekte pemurnian jiwa, bahkan sisa indera iblis dari iblis awan. Keberadaan batu hitam bisa menipu banyak orang, tapi tidak bisa menipu iblis kuno Beilou.
Alasan dia tidak melakukan apapun selama ratusan tahun dan membiarkan berkembang di suku pemurnian jiwa adalah untuk hari ini. Wang Lin melihat ke pemandangan dan dengan tenang berkata, "Oke." Pria parubaya itu berdiri, mengatupkan tangannya, dan berkata, "Saudara Wang, saya telah menyelesaikan tugas yang diperintahkan Lord Beilou untuk saya lakukan. Sekarang saya punya masalah yang ingin saya minta bantuan Anda. Roh pedang Kaisar Pedangku adalah putri dari teman baikku. Namun, karena kesulitan tertentu, dia tidak bisa lolos dari kematian kecuali dengan menjadi roh pedangku. Dia telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun dan tidak pernah meninggalkan tanah roh iblis. Saya ingin meminta Wang Lin untuk mengeluarkan roh ini dari negeri roh iblis sehingga dia dapat memasuki siklus memutar atau menemukan keberuntungan lainnya." Ekspresi pria parubaya itu suram saat tangannya menunjuk ke arah yang suram. Pedang sinar energi datang dari istana, dan pedang kaisar ada di dalam pedang energi. Wang Lin merenung sedikit sebelum dia perlahan berkata, "Mengapa kamu tidak mencari orang lain?" Pria parubaya itu menghibur dan dengan tenang berkata, "Banyak orang telah memasuki tanah roh iblis selama bertahun-tahun, tapi hanya sedikit yang bisa ku percayai. Namun, aku masih memiliki kekuatan untuk melindungi pedang, jadi aku melewatkannya." Kesempatan. Wang Lin menghela nafas. Ketika Kaisar Iblis tiba tadi malam, Wang Lin mendeteksi aura kematian samar darinya. Umur Kaisar Iblis hampir habis. Meskipun orang-orang di negeri roh iblis hidup lebih lama dari para penggarap biasa, mereka masih memiliki batas. Jika tidak ada kecelakaan, tidak akan sampai 30 tahun sebelum Kaisar Iblis meninggal. Sebagai seorang kenalan, Wang Lin tidak punya alasan untuk menolak, jadi dia mengangguk. Pria parubaya itu tersenyum dan menunjukkan ekspresi lega. Dia kemudian mengubah posisinya dan Kaisar Pedang berubah menjadi seorang gadis. Matanya dipenuhi keengganan. Jika bukan karena roh pedang tidak memiliki air mata, matanya akan berair saat ini. "Bersikaplah baik, dan jangan terlalu keras kepala lagi." Pria parubaya itu menatap gadis itu dengan penuh kasih seolah-olah dia tidak sedang melihat roh pedang kecuali putrinya sendiri. Setelah menghela nafas, pria parubaya itu memegang tangannya ke arah Wang Lin dan membungkuk. "Terima kasih banyak, Saudara Wang." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Dalam beberapa langkah, dia sudah jauh, meninggalkan Wang Lin, yang sedang memegang kendi anggur, dan gadis itu, yang memenuhi kesedihan dan keengganan. "Ayo pergi." Wang Lin meminum sisa anggur di kendi dan menempatkannya di tempatnya. Lalu dia berdiri dan berjalan ke udara. Gadis itu memandang kerajaan dengan mata penuh kesedihan. Dia mengerti bahwa ini akan menjadi kali terakhir dia melihat Kaisar Iblis yang memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Umur batas seseorang adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Dipenuhi kesedihan, tubuhnya berubah menjadi asap hijau dan kembali menjadi pedang Kaisar. Dia mengeluarkan penyanyi pedang sedih dan mengikuti di belakang Wang Lin. Kaisar Pedang seperti sinar cahaya perak yang mengikuti Wang Lin. Saat Wang Lin bergerak maju, dia menunjuk tangannya dan memasukkan pedang ke dalam tasnya. Kemudian dia menyebarkan akal ilahi sebelum mengeluarkan token gua surgawi dan menghilang dalam kilatan cahaya keemasan. Di gua keempat, dengan Situnan memimpin penyerangan, mereka terus melewati batas di dalam. Ada terlalu banyak batasan di dalam gua, dan ketika mereka melanggarnya, benda-benda milik surga muncul di hadapan mereka. Dengan budidaya Situnan dan perusahaannya, tidak sulit untuk melewati batasan ini. Mereka langsung menuju ke tengah gua. Namun, kekuatan di sini hampir mencapai puncaknya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan hanya dengan pelaut. Sebaliknya, Anda harus memahami batasan untuk melanggarnya. Pada saat ini, ada kilatan cahaya keemasan di platform luar gua, dan Wang Lin muncul. Dia tidak ragu-ragu dan langsung membangunnya ke dalam gua. Sepanjang jalan, dia melihat semua batasan yang dilanggar. Selain beberapa di pintu masuk yang sudah lama dirusak oleh orang lain, sisanya semuanya dirusak oleh Situnan dan teman-temannya. Tak lama setelah itu, Wang Lin melihat Situnan dan teman-temannya. Saudara ketiga Chen sedang duduk di sana dengan gas putih mengelilingi mereka. Jelas sekali mereka telah membuang banyak energi untuk mencapai batasan dan mulai pulih. Kepala besar berada di sebelah ketiga saudara laki-laki Chen. Yang mengejutkan Wang Lin adalah kepala besar yang memiliki bakat tak terduga dalam gerak. Dia memimpin Lei Ji dalam menghitung cara melampaui batas.
Master Halloween juga telah mempelajari batasannya, jadi dia menjadi kekuatan utama di jalurnya. Seperti si Tunan dan wanita berbaju perak, mereka bertanggung jawab atas segala penyelesaian yang mungkin terjadi setelah transaksi dilanggar. Wang Lin perlahan tiba dan segera menarik perhatian semua orang. Si Tunan telah berada di sini selama beberapa hari, dan sudah tidak sabar. Pembatasan di sekelilingnya membuatnya pusing karena ia hanya tahu sedikit tentang ringkasan. Dalam penerapannya, tidak peduli seberapa kuat batasannya, selama tingkat penguatannya cukup tinggi, dia dapat melanggarnya. Namun, karena dia bertugas menangani perubahan yang mungkin terjadi setelah penghancurannya, dia tidak bisa pergi. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, dia pasti sudah maju sendiri untuk membatasi batasan. Ketika dia melihat Wang Lin kembali, mata si Tunan berbinar dan dia tertawa. Kamu akhirnya kembali. Aku hampir bosan setengah mati di sini. Gua surgawi ini tidak besar, tapi juga tidak kecil. Kami langsung menuju ke sini, tapi mungkin ada harta karun di tempat lain. Aku akan menjelajah dulu. Dengan itu, dia bahkan tidak menunggu jawaban Wang Lin. Dia berjalan ke hutan bambu di sekitarnya dan menghilang. Dengan budidaya si Tunan, Wang Lin tidak meremehkannya. Mengenai racunnya, mereka berdua telah menghabiskan beberapa waktu dan menemukan metode untuk menekannya sementara tanpa memerlukan tenaga wanita. Skenario terburuk, si Tunan hanya akan terjebak dan Wang Lin bisa menyelamatkannya nanti. Tanpa henti, Wang Lin tiba di sebelah Master Halloween dan melihat ke depan. Ada sungai kecil yang mengalir 100 langkah di depan mereka, dan ada lapisan kabut tipis di sekitarnya. Ada sebuah jembatan batu yang menghubungkan sisi-sisi sungai. Jembatan batu ini adalah satu-satunya pintu masuk. Tempat ini sangat aneh. Kami sudah diblokir di sini selama 5 jam. Tidak peduli bagaimana aku menghitungnya, sepertinya aku tidak dapat memahami batasan ini. Namun, saya merasa jika kita membukanya dengan paksa, itu akan menyebabkan reaksi berat yang tidak terbayangkan, jadi kita tidak bisa menggunakan kekerasan. Master Halloween mengangguk ke arah Wang Lin dan menjelaskan secara detail. Dia khawatir Wang Lin tidak tahu banyak tentang pencurian dan akan menuntut pembukaannya dengan paksa. Ekspresi Wang Lin netral saat mendengarnya di jembatan batu, dan dia tidak berbicara. Gua berbintang ini berlapis ganda, dan kami berada di persimpangan tempat lapisan dalam dan luar terhubung. Begitu kita melewati sungai ini, kita akan memasuki bagian dalam gua surgawi. Pembatasan di sini terlalu rumit, jadi kami tidak bisa melewatinya dalam waktu singkat. Kepala besar menyarankan agar kita tidak menghancurkan jembatan batu itu tetapi mematahkan sisinya dan masuk melalui sungai. Master Halloween berbicara sambil melirik ke arah kepala besar, yang matanya berkedip saat dia memberi perintah kepada Lei Ji untuk melayangkan pukulan pada batasan di depan. Master Halloween mengerutkan kening saat dia melihat ke sungai dan berkata, ketiga saudara Chen telah mengkonsumsi terlalu banyak dan mulai pulih. Rencana rekan penggarap situ sedang menunggu mereka pulih dan kami menghancurkannya dengan kekuatan masih ragu tentang metode itu. Dalam penampilannya, Wang Lin tidak bisa mengingatnya dalam waktu lama. Dia telah mempelajari beberapa hal tentang Wang Lin. Untuk mencapai tingkat budidaya seperti itu hanya dalam waktu 1000 tahun budidaya adalah hal yang tidak terbayangkan. Saya khawatir Wang Lin ini tidak tahu banyak tentang pernafasan. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk menguasai batas. Itu harus bergantung pada saya dan Big Head. Tuan Halloween menghela nafas dalam hati. Dia tahu kemampuan perbankannya tidak terlalu kuat, dan meskipun dia bisa menangani kekuasaan pada lapisan luar, dia sudah merasa seperti kehilangan kendali di persimpangan ini. Wang Lin melihat ke jembatan batu dan tidak bisa menahannya. Tidak heran Master Halloween terjebak di sini. Memang benar seperti yang dia katakan, jika dipatahkan dengan paksa, reaksi beratainya tidak akan terbayangkan. Saya khawatir ini adalah hambatan pertama untuk memasuki bagian dalam gua surgawi. Meskipun 100 langkah di depan mereka tampak biasa saja, selain dari apa yang dikatakan Master Halloween, Wang Lin memperhatikan potensi ancaman lainnya. Pembatasan di sini sangat berbeda dengan wewenang di lapisan luar. Saya perlu mengalaminya untuk melihat apakah itu seperti yang saya duga. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, mayat perak. Wanita bermata perak itu membuka dan dia pindah ke samping Wang Lin. Mata cerdasnya menatap Wang Lin, menunggu perintahnya. Wang Lin tidak melihat wanita berbaju perak itu.
Dia melihat ke jembatan batu dan dengan tenang berkata, maju 10 langkah. Master Halloween tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini adalah tindakan yang paling tidak bijaksana baginya. Pembatasan mungkin diaktifkan seperti ini. Namun, dia hanya menatap Wang Lin tanpa berbicara. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah dan mulai mengamati. Pada saat ini, bahkan ketiga saudara Chen membuka mata mereka. Saat mereka berada di dekatnya, energi spiritual surgawi memasuki tubuh mereka. Setelah sedikit mengernyit, Guru Yi Chen bangkit dan berkata, rekan kultivator Wang, masalah ini tidak pantas. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang pencurian, bahkan saya dapat melihat niat membunuh yang tersembunyi di sini. Jika kita ingin membukanya dengan paksa, yang terbaik adalah menunggu sampai kita pulih sehingga kita memiliki peluang lebih tinggi. Tidak masalah. Wang Lin mengulurkan tangannya dan menyela Tuan Yi Chen. Perintah Wang Lin mutlak bagi wanita berbaju perak. Dia tidak ragu untuk memasuki area 100 langkah itu. Saat kaki mendarat, mata Wang Lin bersinar terang. Wanita berbaju perak itu tidak berhenti dan segera mengambil langkah selanjutnya. Dia telah mengambil 9 langkah berturut-turut. Saat langkahnya yang ke-10 mendarat, riak muncul di area 100 langkah dan kabut tipis muncul di area tersebut. Kabut dengan cepat melesat ke arah wanita berbaju perak. Selain itu, saat semua orang menyaksikan, area 100 langkah di depan mereka berputar seolah-olah ada kekuatan yang merobeknya. Mata Wang Lin berkedip cepat saat dia menghitung dengan gila-gilaan dalam pikirannya. Dia dengan tenang berkata, serang dengan mantra ke kiri, lalu mundur kembali. Wanita perak itu segera menurut. Tangannya melintas dan berubah menjadi rune yang tiba-tiba mendarat di sebelah kiri. Terjadi ledakan seolah-olah badai melanda daerah tersebut. Semua kabut terhempas dan bahkan riak pun menghilang. Wanita perak itu dengan tenang mundur keluar jangkauan 100 langkah. Master Halloween terkejut dengan ini, dan matanya bersinar terang. Bukan hanya dia, bahkan saudara ketiga Chen pun terkejut, dan mereka memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh. Tanpa memberi mereka terlalu banyak waktu untuk berpikir, Wang Lin melangkah maju dan melompat ke depan. Dia mendarat di tempat langkah ke-10 wanita berbaju perak itu. Seperti yang kuduga, batasan di sini sangat berbeda dengan batasan di luar. Meski perubahan terjadi di dekat sungai tidak ada habisnya, namun bentuknya hanya satu. Yang pertama adalah tanah dan yang kedua adalah uap air. Kilatan deduksi muncul di matanya saat dia terus menghitung. Semua batasan dalam area 100 langkah perlahan terbentuk di pikiran. Wang Lin telah mempelajari batasan di tanah dewa kuno, dan dia terus memperbaikinya selama lebih dari 1000 tahun. Kemudian, di Alheaven, dia mewarisi batasan Annihilation. Meskipun kekuatannya kuat, Wang Lin tidak sama seperti dulu. Meskipun pertumbuhannya tidak secepat budidayanya, namun tetap sangat cepat. Wang Lin tahu bahwa bakatnya dalam membanggakan masih kurang, tetapi dia memiliki pemahaman yang luar biasa dalam hal kecerdasan. Ini adalah sesuatu yang Wang Lin sadari di tanah dewa kuno. Setelah gambar itu sampai sekarang, Wang Lin telah melihat semuanya. Bakat seseorang dalam memegangnya adalah seberapa peka seseorang terhadap energi spiritual. Semakin sensitif, semakin baik bakat mereka. Namun tidak ada kepastian tentang kepekaan seseorang terhadap energi spiritual. Semua batasan bergantung pada perhitungan dan deduksi seseorang. Itu tergantung pada pikiran seseorang. Wang Lin tidak kekurangan pikiran, dan pertumbuhannya hampir seperti manusia super dalam hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berjalan sejauh ini dalam 1000 tahun kegagalannya. Dia berdiri di langkah ke-10 dan melihat ke depan. Cahaya pembatas di matanya membentuk badai, dan dalam sekejap, segala sesuatu di hadapannya berubah. 100 langkah yang awalnya tenang berisi total 39.714 batasan. Pembatasan ini tidak berdiri sendiri, namun saling terkait. Jika ada yang diaktifkan, semuanya akan aktif di dalamnya. Jika itu adalah Wang Lin sebelum dia mempelajari pemikirannya, dia akan berasumsi ini memusingkan dan tidak akan berani melangkah masuk dengan sembarangan. Dia harus menunggu di luar dan mengurangi lebih dari 30.000 batasan sebelum dia berani mencoba memecahkannya. Namun, pengetahuan Wang Lin tentang kekuatan telah mencapai kesempurnaan, dan dia mewarisi kekuatan pemusnahan. Dia juga telah mendapatkan otot jantung, yang merupakan puncak dari otot pemusnahan. Segala sesuatu di dunia bisa terjebak oleh kepanjangan.
Alam semesta bisa terkandung di dalam hati seseorang. Hanya satu gerakan dari hati seseorang dapat menyebabkan terbentuknya batasan yang tak ada habisnya. Sambil menyimpulkan, dia mengangkat kakinya dan berjalan 10 langkah lagi. Pembatasan dalam area 100 langkah segera diaktifkan seolah-olah sebuah batu dilemparkan ke dalam danau, memicu rangkaian riak. Kekuatan yang berasal dari riak yang bahkan mengejutkan Master Halloween. Pembatasan surgawi memang rumit. Saya bertanya-tanya bagaimana Olsir dan Ling Tianhou berada di bawah batasan di gua mereka. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak berhenti dan terus berjalan ke depan. Pasir muncul dalam 100 langkah, seolah-olah telah menjadi gurun, dan menutupi area tersebut. Pasir dan batu membentuk badai dan menderu. Badai menerjang langsung ke arah Wang Lin. Orang luar tidak bisa melihat ini, tapi Master Halloween dan teman-temannya semuanya memiliki kekuatan yang kuat. Mereka tidak memerlukan mata mereka menggunakan indera ketuhanan mereka untuk melihat dampak mengejutkan di area 100 langkah itu. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Saat badai menerjangnya, dia mengangkat tangannya dan sebuah batasan pun terlepas. Pembatasan ini menimpa badai dan membuatnya segera runtuh. Namun, badai tersebut terlalu besar, menggambarkan meliputi dunia. Meski runtuh, namun tidak mempengaruhi kekuatan badai. Namun titik keruntuhannya berada di bagian bawah badai, tepat di tempat Wang Lin berada. Akibatnya, keruntuhan terus berlanjut, dan Wang Lin berjalan melewati badai ini. Pembatasan sederhana ini adalah sesuatu yang dipelajari Wang Lin setelah menghitung berkali-kali. Waktu, lokasi, dan ukuran semuanya harus sempurna, atau dia tidak akan bisa menghasilkan keruntuhan yang cukup besar untuk dilewatinya. Meski terlihat sederhana, namun itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Mata Master Halloween bersinar terang saat dia menatap Wang Lin. Dia terkejut ketika dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak yang hanya memegang dalam waktu singkat itu, memiliki kemampuan terbatas sebanyak ini. Ketenangannya tidak palsu, dia benar-benar tenang. Saya khawatir dia sudah menyimpulkan semua batasan di dalamnya. Dia tidak akan menerobos dengan paksa, dia akan menggunakan batasan untuk melanggar batasan. Saudara ketiga Chen tersentak dan saling memandang. Mereka lebih menghormati Wang Lin di dalam hati mereka. Setelah menembus badai, Wang Lin bergerak lebih cepat dan berjalan 90 langkah. Dia hanya berjarak 10 langkah dari jembatan batu. Pada saat itu juga, badai menghilang, namun uap air muncul dan suara ombak terdengar. Di mata Wang Lin, area 100 langkah tiba-tiba berubah menjadi lautan, dan gelombang serangan menghantamnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia sedang menunggu saat ini. Saat gelombang menghantamnya, tangan kanan Wang Lin mengenai tas pegangannya dan sebuah benda muncul di genggamannya. Ini adalah kompas jantung yang harus dimiliki oleh pewaris jantung. Memegang kompas, Wang Lin berdiri tegak. Ombak menerpa pakaiannya, dan rambut panjangnya tergerai ke belakang, membuatnya tampak seperti dewa. Tangan kirinya bergerak di atas kompas dan terdengar suara berderak dari kompas. Kemudian mulai berputar. Tangan kiri Wang Lin menjadi seperti bayangan saat dia terus bergerak, dan matanya bersinar. Tanpa henti, dia mengambil langkah ke kiri. Dia kemudian bergerak beberapa kaki dalam satu langkah dan terjun ke dalam ombak yang marah. Namun, saat dia mendekati gelombang kemarahan, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia menjabat kompas di tangan dan sejumlah besar batasan pun hilang. Merusak. Saat Wang Lin berteriak, kompas yang terbang mengeluarkan cahaya hitam. Pembatasan di sekitarnya bergemuruh saat mereka mendorong keluar. Dalam sekejap, gelombang mengobarkan seolah-olah mereka telah menjadi patuh dan hancur sedikit demi sedikit di hadapan Wang Lin. Saat ombak menghilang, terbang tinggi dari dalam gua surgawi dan menggemuruh di seluruh gua sebagai gelombang suara. Memang ada seseorang yang mengendalikan tindakan. Mata Wang Lin berbinar. Saat pertama kali melihat batasan tersebut, dia merasa ada yang tidak beres. Pembatasan di lapisan luar semuanya merupakan kekuatan mati dan tidak ada yang mengendalikannya. Mereka semua berubah sesuai aturan dan bergerak sesuai aturan. Namun, batasan dalam 100 langkah berbeda. Dia memiliki perasaan samar-samar bahwa seseorang sedang mengendalikan mereka. Inilah sebabnya Wang Lin menyuruh mayat wanita itu masuk 10 langkah untuk mengizinkannya. Setelah mengamati perubahan setelah maju 10 langkah, Wang Lin yakin tebakannya benar.
Saat ini, dia berjalan maju dengan kompas di tangannya dan menginjak jembatan batu. Dia kemudian melihat ke gua surga di depannya dan dengan tenang melanjutkan ke depan. Gua surgawi tidaklah sederhana, Wang Lin secara alami mengetahui hal ini dengan baik. Saya hanya tidak tahu apa yang ada di dalam gua surga untuk mengendalikan tindakan untuk mencegah orang luar masuk. Master Halloween mengungkapkan kekagumannya saat dia, saudara ketiga Chen, dan Big Head segera menyusul. Wang Lin berdiri di jembatan dan dengan hati-hati melihat apa yang ada di hadapannya. Bagian dalam gua surgawi itu seperti taman dengan bunga di mana-mana. Meskipun itu adalah gua surgawi, warnanya membuat siapapun yang melihatnya merasa bahwa gua itu berantakan. 4 paviliun yang diukir dari batu giok berada di sisinya, dengan istana besar di tengahnya. Ada ukiran naga dan burung phoenix yang menghiasinya, bersama dengan binatang surgawi lainnya yang tidak diketahui Wang Lin. Ini memberi istana ini kesan kekuatan surgawi. Selain itu, terdapat 10 patung emas di luar istana. Ke-10 patung itu semuanya mengenakan baju besi seolah-olah mereka adalah prajurit surgawi. Emas mendalam. Mata Wang Lin berputar karena 10 prajurit emas ini terbuat dari emas suan. Emas suan ini adalah salah satu bahan utama untuk memperkuat tubuh penjaga surgawi. Aura menakutkan datang dari dalam istana yang gelap dan sekitar area tersebut. Master Halloween melihat ke arah istana di tengah dan perlahan berkata, "Orang tua ini pernah mengetahui dari Ling Tianhou bahwa ada jiwa surgawi yang menjaga gua surgawi. Dia berusaha keras untuk membunuh surga jiwa hingga akhirnya menduduki gua surga." Mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak maju tanpa ragu-ragu. Dia melangkah melewati jembatan batu dan memasuki bagian dalam istana batu. Saat dia mendekat, lautan bunga yang tak berujung bergerak dan aroma bunga mengalir ke arahnya. Baunya seperti batu dan mengandung racun yang tidak normal. Master Halloween mengungkapkan ekspresi aneh saat dia dengan cepat mundur dan berkata, "Aroma racun hujan." Saya pernah melihat beberapa catatan alam surgawi, dan salah satunya berbicara tentang racun alam surgawi. Ini memberi peringkat pada 100 racun teratas dan memberikan penjelasan singkat tentang masing-masing racun. Setelah menyajikan bunga yang tak terhitung banyaknya, ada 2 jenis racun yang bisa terbentuk. Salah satunya adalah wewangian racun hujan ini. Jika Anda menciumnya, Anda akan segera menjadi tidak stabil, dan jika Anda menarik napas beberapa kali lagi, Anda akan kehilangan seluruh Anda. Ekspresi ketiga saudara Chen sedikit berubah, tetapi mereka tidak mundur. Bagaimanapun, mereka adalah penggarap Nirvana Skrier, jadi mereka punya metode untuk mencegahnya. Wang Lin membayangkan lautan bunga di hadapannya dan dengan tenang bertanya, "Apa yang kedua?" Yang kedua, ada sedikit pertengkaran di mata Master Halloween dan dia berkata, "Rain Poison Fragrance hanya berada di peringkat 93, tetapi racun lainnya bernama Flower Spirit berada di peringkat 49. Setelah mengalihkan perhatian dari bunga, Wang Lin membayangkan bayangan tangan dan angin aneh menyapu area tersebut. Namun, Wang Lin terkejut saat mengetahui bahwa racun itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh angin aneh. Seolah-olah tidak berbentuk dan masih mengalir ke arah mereka. Menarik, mata Wang Lin bertanya, tapi dia tidak mundur. Ketika aromanya tiba, dia dengan tenang berkata, "Mayat perak." Setelah dia berbicara, wanita berbaju perak itu bergerak melewati saudara laki-laki ketiga Chen dan mencapai wewangian bunga. Ketika Wang Lin menerjemahkan mayat ini, dia memahami mayat ini dengan sangat baik. Ia tidak memiliki mantra yang luar biasa, dan untuk harta sihir, ia hanya memiliki gunting. Kekuatan sebenarnya ada pada racun. Dulu ketika mayat perak terluka parah dan Wang Lin mencurinya, banyak pembudidaya lainnya memiliki gagasan serupa. Namun, semua daging dan darah di tubuh mereka dimakan hingga hanya tinggal sekantong tulang. Wang Lin selalu berpikir bahwa ini adalah semacam mantra, tetapi baru ketika dia menyebarkannya, dia menemukan itu adalah racun. Saat mempelajarinya, dia menemukan bahwa mayat perak ini memiliki racun yang sangat kuat di dalam dirinya. Racunnya sangat beragam dan dapat bercampur membentuk berbagai racun yang mengerikan. Akibatnya, mayat perak itu menjadi mayat beracun di mata Wang Lin. Racun adalah tempat kekuatan sebenarnya dari mayat perak ini berada. Dengan budidaya pembersih nirwana tahap awal dan racun di tubuhnya, jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin memiliki tubuh dewa kuno,
keinginannya akan membuat sakit kepala dan dia tidak sembarangan akan memprovokasi dia. Pada saat ini, mayat perak langsung masuk ke dalam wewangian bunga. Racun yang dapat langsung menghancurkan seseorang dan bahkan membunuh pengirim yang lebih lemah tidak berpengaruh pada mayat perak. Mayat perak itu membuka mulut kecilnya dan menarik napas. Seolah-olah aliran listrik telah terbentuk, dan aroma bunga tersedot ke dalam mulut. Selama proses ini, aroma bunga yang tak kasat mata tiba-tiba muncul dalam bentuk fisik. Gas dalam jumlah besar terbang dari bunga dan dengan cepat memasuki mulut mungkin perak itu. Mayat perak awalnya memiliki wajah pucat, tetapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi kemerahan, dan dia sekarang tidak terlihat berbeda dari orang yang hidup. Saat Wang Lin menyaksikan semua ini, matanya tetap netral. Pandangannya bukan pada mayat perak itu tetapi pada bunganya karena sangat aneh untuk ini, tapi itu adalah perasaan pertama yang dia rasakan saat melihat bunga itu. Tepat pada saat ini, sejumlah besar sutra muncul dari salah satu bunga, dan di dalam sutra itu ada seorang gadis. Gadis ini telanjang dan matanya menampilkan cahaya hantu. Dia berlutut, tapi kepalanya terangkat tinggi. Jika itu hanya dia, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi pada saat ini, sutra meledak dari bunga lain, dan lebih banyak gadis muncul satu persatu. Saat mereka muncul, Wang Lin dengan jelas melihat ada kerangka di bawah setiap bunga. Lautan bunga macam apa ini? Ini jelas merupakan kuburan. Roh bunga. Master Halloween memiliki wajah yang penuh kepahitan. Dia memandangi gadis-gadis yang memeluk lutut mereka sambil menatap ke langit dan tersenyum pahit. Saya tidak menyangka bagian dalam gua ini memiliki perlindungan yang begitu kuat. Anda mengubur benda-benda langit untuk membentuk roh, dan roh memberi makan bunga itu untuk menjadi bunga surgawi. Menurut catatan, di mana ada roh bunga, mungkin ada bunga surgawi. Bunga surgawi bukanlah benda langit, tapi racun. Itu adalah racun dengan kecerdasan, dan bisa berwujud manusia. Racun bunga surgawi berada di peringkat nomor 10. Master Halloween perlahan menjelaskan. Mata gadis-gadis yang memeluk lutut mereka mengeluarkan cahaya hantu, lalu mereka semua berdiri dan menyerang mayat perak di udara. Menurut catatan, roh bunga ini semuanya adalah gadis fana yang diberi obat unik hingga mereka menjadi pil hidup. Kemudian mereka dimakamkan secara kolektif di sini dengan metode khusus. Beberapa tahun kemudian, lautan bunga terbentuk, dan ada kemungkinan mereka bisa menyatu menjadi bunga surgawi. Di alam surgawi, bunga surgawi adalah racun yang sangat berharga karena dapat mengambil bentuk manusia, sehingga disukai oleh para dewa. Mereka sering meminta mereka untuk menjaga gua atau bersenang-senang. Master Halloween layak menjadi seseorang yang telah dipelihara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pemahamannya tentang benda langit sangat bagus, dan hal-hal yang dia bicarakan dengan begitu tenang akan mengejutkan banyak orang. Ini adalah pertama kalinya ketiga saudara laki-laki Chen mendengar hal ini, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh sambil melihat gadis-gadis yang menyerang mayat perak itu. Mereka tidak mengasihani mereka terkejut melihat betapa kejamnya makhluk surgawi. Bahkan kepala besar terkejut dan berpikir dalam diam. Sebaliknya, meski ekspresi Wang Lin suram, dia tidak terkejut. Faktanya, setelah dia mempelajari Cold Wind, Summon the Rain, dan Magic Arsenal, dia memahami bahwa alam surgawi bukanlah surga. Dia tidak akan memuja makhluk surgawi seperti yang dilakukan beberapa petani. Dari melihat mantra Kaisar Langit Baifan, dia tahu bahwa Baifan bukanlah orang yang saleh. Mampu menjadi Kaisar Surgawi dengan mantra ciptaannya sendiri yang hampir berada di jalur iblis sudah menunjukkan apa yang salah. Persis seperti yang dikatakan oleh Dewa Darah, mantra surgawi macam apa ini? Itu jelas merupakan mantra iblis. Jika Baifan seperti ini, King Lin juga sama. Metode pemurnian boneka dari batu giok sangat kejam untuk mencerahkan orang yang hidup. Wang Lin sudah mengetahui semuanya. Tidak ada surga bagi para petani. Bahkan alam surgawi pun sama. Setelah mendengar kata-kata Master Halloween, dia melihat ke arah roh bunga. Gadis-gadis ini tidak memiliki ekspresi, tapi ada kebencian yang tersembunyi di mata mereka. Kebencian ini ditekan di bawah cahaya hantu dan tidak bisa dibiarkan. Hasilnya, secara bertahap menjadi lebih kuat selama bertahun-tahun. Saat ini, gadis-gadis ini mengitari mayat perak itu. Saat mata mereka mengeluarkan cahaya hantu, kebencian muncul. Kebencian ini begitu kuat hingga mengejutkan.
Kebencian itu berdampak dan langsung menuju ke mayat perak itu. Dari sudut pandang Wang Lin, gadis-gadis itu mengelilingi tubuh perak itu dan menarik tubuhnya seolah ingin mengasimilasinya. Namun, mayat perak itu sudah menjadi mayat. Matanya berbinar dan dia mengeluarkan kabut putih. Roh bunga yang menyentuh kabut putih segera roboh dan menghilang ke dalam kabut. Saat kabut putih menyebar, menutupi hampir seluruh bagian dalam gua. Saat roh bunga menghilang satu demi satu, bunga di tanah Lai. Tepat pada saat ini, seruan tajam datang dari dalam istana. Bumi berguncang dan 10 tentara surgawi di luar mulai bergerak. Mereka menjadi berubah 10 sinar cahaya keemasan yang melesat ke langit. Mereka jelas-jelas berusaha menghentikan kematian perak menyerap roh bunga. Tanpa Wang Lin harus memberi perintah, mata Master Hollow Wind berbinar dan dia masuk keluar. Sementara tubuhnya seperti gunung terbang, dia mengganti lengan bajunya. Dengan keras, 3 tentara emas Suan dipisahkan dari kelompoknya untuk menjadi mangsanya. Saudara ketiga laki-laki Chen semuanya menyerang ke depan dan menangani masing-masing satu orang. Big Head mencibir dan kemudian menyerang ke depan. Tubuh kurusnya lebih menjadi kurus dan seluruh daging di kepalanya mengembun. Segera, kepalanya menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya dan pembuluh darah di wajahnya menonjol. Sesaat kemudian, salah satu pembuluh darahnya keluar dan melilit salah satu prajurit itu. Lalu dia menyeret prajurit itu bersamanya ke samping. Gua itu berada dalam kekacauan saat mayat perak terus menyerap kabut putih. Pada saat yang sama, Master Hollow Wind dan rekan-rekannya bertempur melawan para prajurit di darat. Para prajurit ini tidak mengenal rasa sakit dan tubuh mereka yang sangat kuat. Ada kilatan cahaya keemasan saat mereka menyerang, dan setiap pukulan mereka mengandung mantra kekuatan. Hampir setiap prajurit surgawi tidak lebih lemah dari seorang puncak korporeal yang. Seiring dengan tubuh mereka yang ketakutan, mereka bisa melawan para penggarap Nirvana Skrier. Melihat masih ada 3 tentara yang tersisa, Tuan Yi Chen mengeluarkan suara dingin dan mengisi keluar. Dia memblokir salah satu tentara dan mengganti lengan bajunya yang besar untuk mendorongnya kembali. Dia sekarang melawan 2 tentara. Tuan Yilong dan Tuan Yi Xiang memiliki gagasan yang sama. Dengan Tuan Yilong untuk sementara menahan 2 tentara, Tuan Yi Xiang menyerang 2 tentara yang tersisa. Tangannya membentuk segel, lalu dia mengambil satu dan melemparkannya ke arah Tuan Yilong. Akibatnya, hanya tersisa 1 tentara. Saat prajurit itu hendak menyerbu ke dalam kabut putih, mata Master Hollow Wind berbinar. Tangannya terulur, menyebabkan prajurit itu gemetar, dan menariknya kembali. Master Hollow Wind sekarang sedang bertarung melawan 4 tentara surgawi. Meskipun 10 tentara surgawi ini memiliki tubuh yang kuat, hal itu tidak sulit bagi Master Hollow Wind dan rekan-rekannya. Wang Lin merasa beruntung saat melihat ini. Jika dia tidak melarikan diri dari negeri roh iblis saat itu dan bertekad untuk melanggar batasan, bahkan jika dia telah mencapai titik ini, dia tidak akan punya cara untuk menghadapi roh bunga atau tentara surgawi. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berjalan menuju istana di tengah. Namun, sebelum dia mendekat, perubahan mengejutkan terjadi. Saat ini, keempat menara menjadi buram di mata Wang Lin dan menjadi ilusi. Pada saat yang sama, cahaya yang kuat datang dari ilusi. Cahaya kuat itu menyatu dan berubah menjadi cangkang kura-kura yang mengelilingi istana. Dari kejauhan, seolah-olah ada cangkang kura-kura raksasa yang menutupi istana. Di saat yang sama, 4 helai asap hijau keluar dari cangkang kura-kura dan berubah menjadi 4 tetua menjulang hijau. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat keempat tetua. Mereka semua berjiwa dengan tingkat kerusakan antara Nirvana Skrier tahap awal dan pertengahan. Keempat tetua semuanya memiliki aura surgawi dan mengeluarkan energi spiritual surgawi yang padat. Salah satu dari mereka memiliki mata seperti kilat saat dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Alam bawah, kamu berani menyerang gua surgawi. Hukumanmu adalah kematian." Setelah dia berbicara, dia bahkan tidak memberi waktu pada Wang Lin untuk menjelaskan sebelum dia melangkah maju dan menunjuk ke langit. Semua energi spiritual surgumpul membentuk pusaran air di tangan. Pusat ini runtuh saat lelaki tua itu menunjuk ke podcast, tapi kemudian suara gemuruh keluar dari dalam. Seekor binatang buas keluar dari pusaran yang runtuh. Binatang ini menutupi bulu hitam. Jelas itu adalah kera primal yang sangat besar. Tingginya sekitar 10 kaki, dan langsung menerjang Wang Lin. Orang tua itu bergerak dengan ekspresi muram.
Dia berubah menjadi sinar lampu hijau dan menyerang Wang Lin di belakang kera primal. 3 tetua lainnya juga pindah. Salah satu dari mereka mengangkat tangan sehingga menimbulkan badai pasir dan tanah. Badai itu berbentuk ular piton yang berusaha membakar Wang Lin. Orang lain mengulurkan lengannya, dan lengannya berubah menjadi asap hijau. Saat energi spiritual surgawi berkumpul di dalam gua, dia berubah menjadi elang raksasa yang melesat ke arah Wang Lin seperti kilat. Mata tetua terakhir berbinar dan tangannya membentuk segel. Dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Serangan gunung surgawi." Saat dia berbicara, suara gemuruh datang dari gua dan kemudian sebuah gunung besar muncul dan menimpa Wang Lin. Dalam sekejap, keempat tetua menyerang pada saat yang bersamaan. Mantra surgawi mereka bekerja sama dengan niat untuk membunuh. Mata Wang Lin bersinar terang, dan bukannya mundur, dia malah menyerang ke depan. Saat kera itu mendekat, tangan kanan Wang Lin mengepal dan dia melayangkan pukulan. Gemuruh keras muncul dengan pukulan ini, dan saat mereka berpapasan, tinju Wang Lin mengenai dada kera. Suara gemuruh datang dari tubuh bagian atas kera raksasa dan kemudian dengan cepat mundur. Namun, ia hanya mundur 3 langkah sebelum bagian atas tubuhnya meledak. Tanpa jeda, Wang Lin melompat ke udara. Dia menunjuk ke bawah dan dengan tenang berkata, "Pasangan Dao Layu." Setelah dia berbicara, pasangan Wither Dao di punggung tangannya melepaskan cahaya gelap dan terbang keluar. Tengkorak binatang buas terbang keluar dipenuhi kabut hitam. Cahaya hantu datang dari mata tengkorak binatang itu. Saat ini, aura pembunuhan yang mengejutkan muncul, dan saat cahaya hantu bersinar, cahaya abu-abu menutupi elang raksasa yang menyerang Wang Lin. Dalam sekejap, elang itu berubah menjadi patung batu. Pada saat ini, ular piton hitam mendekat. Ia membuka mulutnya dan kekuatan isap yang kuat keluar. Bau darah yang kuat keluar dari mulut saat mencoba melahap Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia mundur, menamparkan tas pegangannya, dan penuh perhatian, 3 set 9 pedang. Pedang emas segera terbang keluar dari tasnya dan melayang di sekelilingnya. Ada 27 pedang. Saat 27 pedang muncul, mereka membentuk formasi pedang dan menembak ke arah ular piton raksasa. Boom! Boom, boom, boom. Saat suara gemuruh yang mengejutkan, ular piton itu dikelilingi oleh 27 pedang. Pedang itu dengan cepat menembus ular piton itu, menyebabkannya mengeluarkan lendir yang terserap. Meski semua ini terdengar lambat, semuanya terjadi dalam sekejap. Gua bagian dalam tiba-tiba menjadi gelap saat gunung surgawi menembus kabut putih dan runtuh. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia melontarkan sebuah benda. Itu adalah stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Saat ia muncul, ia tumbuh dan menyerang gunung celestial. Itu melompat dengan gunung dengan keras. Memanfaatkan momen ini, ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Panggil angin." Tiba-tiba, dunia berubah warna, lalu angin hitam muncul di tangan Wang Lin dan menutupi dunia. 4 naga hitam segera muncul di tengah angin hitam dan menyerang dengan raungan. Ekspresi lelaki tua yang memanggil kera raksasa itu berubah drastis dan dia berteriak, "Mantra Baifan." Dia tidak ragu untuk mundur, tapi dia sudah terlambat, salah satu naga hitam melahapnya. Dari 3 sisanya, selain satu yang memanggil gunung, 2 lainnya tidak dapat melarikan diri dan dimakan oleh naga hitam. Semua ini terjadi terlalu cepat. Tetua yang tersisa mundur dan mendarat di atas kura-kura. Dia mengucapkan mantra aneh dan kemudian cahaya mengalir ke dalam dirinya dari cangkang seperti udara. Melihat aura lelaki tua itu meningkat, bagaimana mungkin Wang Lin membiarkan melakukan apa yang diinginkannya? Wang Lin mengangkat tangannya dan berkata, "Berhenti." Pada saat ini, lelaki tua itu merasa seperti sedang kesurupan, dan dia dengan jelas merasakan tubuhnya dikelilingi oleh benang tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia datang, hentikan mantranya. Dia memasang ekspresi aneh dan ingin berbicara ketika naga hitam terakhir menyalakannya. Wang Lin melihat ekspresi aneh yang muncul di wajah lelaki tua itu, tapi ini bukan waktunya untuk bergantung. Wang Lin tiba di depan cangkang kura-kura dan mengangkat tangan tempatnya. Dia menggenggam tangan, dan ilusi lengan dewa kuno muncul. Dia tanpa ampun menabrak cangkang kura-kura di bawahnya. Terdengar suara gemuruh yang keras, seolah-olah seluruh gua bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Cangkang kura-kura berkedip-kedip dengan keras tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda pecah.
Pada saat ini, Master Halloween dan rekan-rekannya telah menghabisi para prajurit surgawi dan mayat perak telah selesai menyerap roh bunga. Wajahnya merona, dan sepertinya dia mengalami perubahan misterius. Hancurkan formasi ini. Dengan satu perintah dari Wang Lin, semua orang menggunakan berbagai mantra dengan cangkang sebagai sasarannya. Saat suara bergema, cangkang kura-kura berkedip sekali lagi. Jembatan batu mulai runtuh dan segera hancur total. Namun cangkang kura-kura tetap utuh dan hanya sedikit diredupkan. Wang Lin mengerutkan kening dan diam-diam terkejut. Kemampuan perlindungan cangkang kura-kura ini melebihi ekspektasinya. Baik tinju dewa kuno miliknya maupun serangan banyak monster tua tidak menyebabkan cangkang kura-kura runtuh. Saya tidak tahu apakah gua surgawi yang dimasuki Olsir dan Ling Tianhou juga memiliki cangkang seperti ini. Jika mereka memiliki cangkangnya juga, bagaimana mereka memecahkannya? Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat cangkang kura-kura. Tidak hanya dia terkejut, bahkan Master Halloween dan rekan-rekannya pun terkejut, dan memulai mereka teringat pada cangkang kura-kura. Saat semua orang melihat cangkang kura-kura, cangkang itu mulai berkedip dan secara bertahap menampakkan istana di dalamnya. Istana itu benar-benar gelap, sehingga tidak mungkin untuk melihat ke dalam, tapi ada langkah kaki yang keluar dari dalam. Gua itu sunyi, jadi meskipun langkah kaki itu ringan, mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Langkah kaki ini memiliki kekuatan yang aneh, dan ketika suaranya masuk ke telinga semua orang, secara tak terduga mereka tenggelam dengan detak jantung mereka. Seolah-olah setiap langkah menginjak hati mereka. Ekspresi Master Halloween berubah dan energi asal di dalam tubuhnya berputar dengan cepat hingga akhirnya memisahkan detak jantungnya dari suara langkah kaki. Namun, saudara ketiga Chen, kepala besar, dan Lei Ji tidak memiliki pengingat untuk melakukan ini. Saat langkah kaki mendekat, wajah mereka menjadi pucat. Hanya mayat perak yang tetap normal. Dia adalah mayat dengan kecerdasan, jadi tanpa detak jantung, dia tidak mempengaruhi. Ekspresi Wang Lin angsur-angsur menjadi suram. Dia memiliki tubuh dewa kuno, sehingga dia bisa menahan serangan mental tingkat ini. Langkah kaki itu menjadi semakin jelas, seolah-olah seseorang sedang berjalan keluar dari dalam istana. Wajah ketiga Chen saudaranya menjadi pucat dan urat di kepala-kepala besar membengkak. Lei Ji memiliki tingkat terendah. Tubuhnya gemetar dan dia mundur beberapa langkah, namun dia masih tidak bisa menahannya. Dia meraung dan melebar hingga beberapa ratus kaki hingga akhirnya mampu menahannya. Langkah kaki itu sepertinya sudah sampai di pintu masuk istana. Saat ini, sosok putih muncul dari dalam istana. Sinar cahaya menembus cangkang kura-kura dan mendarat di Wang Lin. Perasaan krisis hidup dan mati yang sudah lama tidak muncul tiba-tiba membuat Wang Lin seperti badai. Itu menyebabkan seluruh rambut di tubuhnya berdiri. Contoh Wang Lin saat ini tidak sama dengan sebelumnya, sehingga tidak banyak situasi yang ngasakan bahaya, terutama setelah ia menjadi dewa kuno kerajaan bintang 5. Kecuali tingkat budidaya musuh adalah pembersih nirvana tahap akhir atau lebih tinggi, mustahil bagi Wang Lin untuk merasakan bahaya yang kuat. Namun, saat sosok putih itu muncul, perasaan krisis Wang Lin mencapai puncaknya. Wang Lin sudah lama tidak merasakan seluruh rambutnya berdiri. Murid matanya mengecil dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Cahaya biru di matanya bersinar saat dia menatap sosok putih itu. Desahan pelan datang dari dalam istana. Sosok kulit putih keluar, dan yang muncul di hadapan Wang Lin dan teman-temannya adalah seorang wanita cantik. Wanita ini sangat cantik, hampir mencapai tingkat setan. Meskipun Liu Mei tidak kalah dalam penampilan, dia tidak memiliki perasaan yang tak terkatakan. Seolah-olah wanita ini adalah bunga dunia. Dia akan mekar dan layu bersama dunia. Dia hanya menampilkan sebagian tubuhnya. Setelah melewati Wang Lin, dia melihat orang lain sebelum mundur. Namun, hanya dengan pandangan sekilas telah menyebabkan Wang Lin merasa seolah-olah ada palu yang tanpa ampun menghancurkan hatinya. Dia merasakan dengungan di kepalanya dan dia batuk seteguk darah. Kemudian dia mundur beberapa puluh kaki dan ekspresinya menjadi suram. Jika Wang Lin seperti ini, keadaan semua orang akan lebih buruk. Mata Master Halloween melebar dan menjadi merah sebelum dia batuk seteguk darah. Tubuhnya seperti gunung bergetar dan dengan cepat menyusut hingga ukurannya hanya setengah dari ukuran aslinya. Energi asal dalam jumlah besar memasuki pikiran saat dia mundur puluhan kaki sebelum dia berhenti.
Wajahnya pucat dan dia terkejut dengan situasi saat dia berteriak, bunga surgawi. Saudara ketiga Chen tidak mampu melawan sama sekali. Dengan sekali lirikan, mata Tuan Yi Chen menjadi tidak fokus dan suara-suara yang muncul terdengar dari dadanya. Dia batuk seteguk darah dan jatuh dari langit. Pada saat itu, kepanikan di matanya mencapai puncaknya. Adapun Tuan Yi Xiang dan Tuan Yi Long, seolah-olah jantung mereka tertusuk, dan darah keluar dari pori-pori mereka, membasahi pakaian mereka dengan darah. Mereka jatuh dari langit dan mulai berada di dekatnya tanpa ragu-ragu. Kepala besar dan Lei Ji juga sama. Tubuh besar Lei Ji tidak mampu menahan guncangan di pikirannya. Dia berlutut di tanah dan wajahnya pucat. Hanya mayat peraknya yang tetap normal, tapi ada kilatan cahaya aneh di matanya. Sekilas saja mengandung kekuatan yang begitu menakutkan, dan ini membuat Wang Lin murung. Ini hanyalah salah satu dari 4 gua terluar, tapi sudah sangat berbahaya. Begitu mereka memasuki gua terakhir, jelas sekali akan ada bahaya di setiap sudut. Saya khawatir perjalanan ke negeri roh iblis ini akan menjadi perjalanan paling berbahaya yang pernah saya lakukan, Wang Lin, lakukan dalam hidup saya. Wang Lin telah mengantisipasi bahaya, tetapi dia tidak berpikir bahwa kekuatan mereka akan berkurang hanya di gua luar bersama orang-orang yang dibawanya. Melihat sosok putih menghilang kembali ke dalam kegelapan istana, mata Wang Lin berbinar. Dengan kecerdasannya, dia jelas tahu bahwa itu adalah peringatan. Ingatkan mereka, terutama Wang Lin, untuk tidak masuk. Jika di lain waktu, Wang Lin akan memilih untuk menghindari tempat ini setelah menghadapi peringatan dan serangan yang kuat. Lagi pula, apa yang dia lakukan sekarang sama saja dengan menyerang gua seseorang. Namun, ini adalah perjalanan yang harus dilakukan Wang Lin. Semua ini untuk Zhou Yi. Harapan terbesarnya adalah untuk menghidupkan kembali King Xuang, dan orang yang memiliki peluang terbaik untuk menghidupkannya kembali adalah ayahnya, King Lin. Wang Lin masih merasa berterima kasih kepada Zhou Yi, seperti bagaimana dia merasa berterima kasih kepada Si Tunan. Si Tunan telah membantu Wang Lin menjadi seorang keterampilan, dan Zhou Yi telah memainkan peran penting dalam menembusnya. Jika bukan karena Ascen dan kristal milik Zhou Yi, Wang Lin pasti sudah mati di sepanjang jalur kariernya. Selain itu, meskipun racun di dalam Si Tunan telah ditekan saat ini, keduanya tahu bahwa jika tidak ditangani, konsekuensinya akan sangat serius. Dapat dikatakan bahwa harapan kedua dermawan terpentingnya, Si Tu dan Zhou Yi, semuanya ada di sini. Meski berbahaya, dia tidak bisa memilih mundur. Bahkan jika dia harus menyerbu gua orang lain dan melakukan hal-hal yang tidak adil, Wang Lin tidak akan menyesal. Di dunia ini, sulit untuk mengatakan siapa yang benar atau salah. Selama dia membantu Zhou Yi dan Si Tunan, dia berada di pihak yang benar. Namun, bagi gambaran kulit putih di istana, orang yang masuk gua itu salah. Karena aku yang membuat pilihan, maka aku harus mendaki jalan ini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia berdiri di depan cangkang kura-kura, dan tangannya menjamin kegelapan. Gemuruh menggelegar di seluruh gua seolah-olah celah spasial terbuka di dalamnya. Saat angin dingin berbunyi, untaian cahaya hitam mulai berkumpul. Segera, ilusi tombak muncul di tangan Wang Lin. Guntur dalam jumlah besar memenuhi area tersebut dan suara berderak menggema di dalam gua yang sunyi. Saat ini, bayangan dewa kuno muncul di belakang Wang Lin. Saat dia meraih tombak pembunuh dewa, bayangan dewa kuno juga mengulurkan tangan, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Tombak pembunuh dewa tiba-tiba muncul di tangan bayangan itu juga. Gelombang energi asal yang kuat memenuhi gua. Saat Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tombak pembunuh dewa, kerikil di tanah mulai melayang ke udara. Tak hanya kerikil, udara di sungai pun seakan berhenti mengalir dan melayang ke udara. Puing-puing dari 4 menara yang rusak juga melayang ke udara. Pada saat ini, semuanya menjadi aneh. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Bahkan keempat jiwa tadi hanyalah sisa-sisa dan bukan tubuh aslinya. Bahkan saat ini, saya hanya ingin memecahkan cangkang ini dan membuka jalan menuju gua. Mata ketiga Wang Lin perlahan muncul, dan tersembunyi di bawah mata ketiga, 5 bintang berputar dengan cepat. Kekuatan dewa kuno memenuhi tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin tiba-tiba bergerak dan kemudian tombak pembunuh dewa bergerak dengan lembut. Saat tombak itu bergerak, seolah-olah ruang itu sendiri sedang diiris.
Memegang tombak pembunuh dewa, Wang Lin bergerak seperti kilat menuju cangkang kura-kura. Ketika Wang Lin mendekat, tekad memenuhi matanya dan dia berteriak, "Tuan Halloween, mayat perak, bantu aku memecahkan cangkangnya." Master Halloween mengatupkan giginya dan bergerak. Tubuhnya dengan cepat menyusut hingga seukuran orang normal. Kemudian tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan dan sebuah tablet batu raksasa muncul. Ada banyak tanda di tablet batu ini, dan itu memancarkan cahaya keemasan. Ketika Master Halloween menunjuk ke depan, tablet batu itu bersiul di udara menuju cangkang kura-kura. Ada ledakan keras ketika tablet batu itu menabrak cangkangnya, menyebabkannya berkedip dengan keras. Mayat perak itu mengeluarkan asap 5 warna yang langsung menuju ke cangkang kura-kura. Asap 5 warna menutupi cangkang kura-kura dan mulai melelehkannya. Cangkang kura-kura mulai berkedip lebih keras. Pada saat ini, Wang Lin tanpa ampun melemparkan tombak pembunuh dewa ke bawah. Tombak pembunuh dewa ini seperti naga gila yang bersiul di udara menuju cangkang kura-kura. Itu sangat cepat sehingga ujung tombaknya menyentuh cangkang kura-kura hampir seketika. Riak melingkar tiba-tiba menyebar dari tombak dan menyebabkan suara gemuruh yang keras. Pada saat yang sama, retakan halus muncul pada cangkang tempat tombaknya menyala. Saat retakan muncul, asap 5 warna memasuki celah tersebut. Menambah dampak dari tablet batu emas, retakan menjadi lebih besar hingga cangkangnya benar-benar runtuh. Saat runtuh, seluruh istana menyala. Potongan-potongan cangkang semuanya didorong kembali oleh kekuatan tersebut. Tombak pembunuh dewa saat ini menampilkan semua kekuatan yang bisa dilepaskan Wang Lin padanya. Setelah menembus cangkang kura-kura, ia melesat menuju istana di bawahnya. Bersamaan dengan itu ada asap 5 warna. Namun, pada saat itu, perasaan krisis yang Memlin berdiri tegak muncul sekali lagi. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah telapak tangan putih menjulur keluar dari istana dan mengarah ke arah tombak pembunuh dewa. Bunga yang tak terhitung banyaknya dengan berbagai warna muncul di langit. Ada begitu banyak sehingga mereka segera menutupi langit dan menghentikan tombak pembunuh dewa. Adapun asap 5 warna itu langsung berubah menjadi bunga 5 warna yang melayang di udara. Sosok berkulit putih itu keluar dan mengangkat tangan indahnya. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan menunjuk ke arahnya. Saat ini, murid Wang Lin tiba-tiba menyusut, lalu dia membuka mulutnya dan mengeluarkan sesuatu. Itu adalah harta perlindungan yang diberikan Master Flamespar kepadanya, sebuah fragmen alam surgawi guntur. Ada beberapa retakan pada pecahan yang disebabkan oleh mantra All-Seer. Pada saat ini, pecahan langit itu terbang keluar dan segera membesar hingga lebarnya 1000 kaki. Itu seperti perisai yang melindungi Wang Lin. Namun, tepat ketika pecahan langit itu muncul, bunga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di pecahan itu. Bunga-bunga ini semuanya sangat indah, dan mengeluarkan aroma yang harum. "Aku sudah memperingatkanmu." Suara lembut namun sangat dingin menggema. Saat suara ini muncul, pecahan langit yang menutupi bunga tiba-tiba hancur. Ketika pecahan langit runtuh, aroma bunga hinggap di Wang Lin. Dia merasakan dampak yang tak terbayangkan menabrak tubuhnya, dan bagian dalam tubuhnya pecah dan dia batuk seteguk darah. Teror memenuhi mata Wang Lin dan dia segera mundur. Siapa dia? Mungkinkah dia benar-benar bunga surga? Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia tahu dia beruntung memiliki tubuh dewa kuno. Jika dia adalah seorang profesional yang normal, dia pasti sudah mati. Meski begitu, rasa sakit di sekujur tubuhnya membuat pikiran bergetar. Runtuhnya pecahan langit mengejutkan Wang Lin. Meskipun retakan telah muncul di pecahan langit karena mantra All-Seer, itu masih merupakan harta pelindung yang sangat kuat. Namun, benda itu roboh dengan cara yang aneh dari salah satu ujung jari wanita itu. Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiap dan segera mundur. Wanita itu terkejut, dan dia berjalan keluar beberapa langkah. Melihat Wang Lin dengan suaranya yang dingin, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk ke dalamnya. Saat ini, perasaan krisis menenggelamkan Wang Lin seperti banjir. Dia hanya merasakan sakit di dadanya seolah ada duri tajam yang akan menusuknya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, dia mengaktifkan kekuatan dewa kunonya tanpa ragu-ragu. Suara letusan datang dari dada dan kemudian tanaman ilusi muncul di depan dada, namun akarnya dipatahkan oleh kekuatan dewa kuno. Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening dan dengan tenang berkata,
Tidak heran kamu berani mendapatkan gua, kamu memang memiliki beberapa kualifikasi. Dengan itu, tangan yang seperti batu giok menunjuk ke samping. Master Halloween, yang siap melarikan diri jika terjadi kesalahan, segera dikelilingi oleh bunga-bunga yang bermekaran. Aromanya menempel pada dirinya, dan ekspresi segera menjadi pucat. Dia segera duduk untuk cocok menanam di lautan bunga terlepas dari krisisnya. Dia harus mengeluarkan racun dari tubuhnya secepat mungkin. Saat dia duduk, bunga-bunga itu menutup dan mengelilingi Master Halloween. Dari penginapan, Anda bisa melihat lautan bunga yang tak berujung, tapi tidak bisa melihat Master Halloween. Saudara Chen ketiga dan kepala besar sangat ketakutan. Mereka ingin mundur, tetapi ditutupi oleh bunga. Sebelum mereka bisa menggunakan mantra apapun, mereka dikelilingi oleh lautan bunga. Sedangkan untuk mayat perak, dia juga dikelilingi oleh lautan bunga, jadi tidak mungkin untuk melihatnya lagi. Melihat sekeliling, hanya Wang Lin yang tersisa. Menatap dingin wanita itu pada Wang Lin. Wang Lin merasakan pikirannya bergetar sekali lagi. Sinar cahaya biru keluar dari mata pemesanan dan perisai cahaya biru muncul di hadapannya. Segera setelah itu, suara letupan terdengar di hadapannya. Bunga muncul di udara dan pecah saat perisai cahaya biru menyapu. Bunganya bertebaran, namun aroma anehnya menjadi lebih kuat. Wanita berbaju putih itu semakin mengerutkan keningnya. Dia mengambil jepit rambut dari rambutnya dengan tangan kira-kira dan, setelah melihatnya, melemparkannya ke depan. Suara tajam yang bisa menembus jiwa asal segera menggema di seluruh gua. Jepit rambut terbang langsung ke arah Wang Lin. Itu sangat cepat bahkan Wang Lin tidak dapat melacaknya. Dia hanya bisa mendengar suara letupan di sekelilingnya saat dia mundur. Setiap letupan berarti perisai cahaya biru terkena. Perasaan krisis hidup dan matinya tubuh Wang Lin. Dia tidak bisa melihat melalui peretasannya, tetapi dia merasa bahwa peretasannya lebih menakutkan daripada milik Master Flamespar. Wanita itu mengangkat tangannya sekali lagi, membentuk segel yang aneh, dan dengan lembut berkata, bunga pemakaman. Setelah dia berbicara, bunga yang tak terhitung banyaknya bermekaran dimanapun ada cahaya. Terlalu banyak bunga, menyebabkan gua menjadi dunia bunga. Saat dia mengucapkan, bunga pemakaman, bunga-bunga itu sepertinya mencapai puncaknya dan mulai berbaring. Saat batangnya cepat layu, kelopaknya rontok seperti hujan kelopak. Saat tangan wanita itu membentuk segel itu, semua kelopak bunga melonjak ke arah Wang Lin seolah ingin menenggelamkannya. Tanpa jalan mundur, ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin. Sudah lama sekali sejak dia terpojok di mana dia bisa mati jika ceroboh. Tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu dan dia menunjuk ke langit dan berteriak, panggil angin. Angin hitam muncul di lautan bunga dan berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Itu berubah menjadi 4 naga hitam dan mengeluarkan udara dingin. Tanpa jeda, tangan membungkus segel dan dia berteriak, panggil hujan. Saat keempat naga hitam itu meraung, hujan dalam jumlah besar turun dan menutupi langit. Energi spiritual dalam jumlah besar berkumpul dari segala arah dan memasuki tetesan air hujan dalam sekejap mata. Saat Cold Wind dan Summon the Rain digunakan secara berurutan, mereka mulai menyatu. Di dalam angin, kekuatan hujan sangat besar, dan di dalam hujan, angin bahkan lebih dingin. Akibatnya, tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kristal es. Saat Wang Lin menunjuk, keempat naga hitam itu meraung dan hujan turun langsung ke arah wanita berbaju putih. Ini adalah saat krisis, dan mata Wang Lin menjadi dingin. Tangannya membentuk segel sekali lagi, dan tanpa ragu, dia berteriak, arsenal ajaib. Dengan itu, seberkas cahaya hitam keluar dari mulut. Itu adalah stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Stempel penyegel neraka ke-18 bersinar terang. Saat Wang Lin mewakili lengan bajunya, jiwa pertempuran di dalam batang itu terbang keluar dan memenuhi gua. Mereka menyerang wanita berbaju putih bersama dengan Cold Wind dan Summon the Rain. Magic Arsenal menyebabkan riak di lautan bunga. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan mantra ketiga surgawi Baifan. Kekuatan ketiga mantra itu tak tertandingi. Angin hitam menutup kelopak bunga dan kristal es menyebabkan suara letupan menggema di seluruh gua. Akhirnya, pertempuran jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari persenjataan sihir, terutama milik leluhur darah, melanda area tersebut. Mantra ketiga tersebut membentuk badai yang melanda dunia. Gemuruh, gemuruh.
Gemuruhnya sangat menggemparkan. Penggabungan tiga mantra Baifan memaksa sebuah celah di lautan bunga dan mendekati wanita berbaju putih. Wang Lin maju ke depan dan suara retakan keluar dari tubuhnya. Dia berubah dari ukuran aslinya menjadi lebih dari 1000 kaki. Perisai cahaya biru berubah bersamanya dan menjadi berukuran ratusan kaki. Itu mengelilingi Wang Lin. Aura dewa kerajaan kuno menyebar tanpa syarat. Wang Lin meraung saat tangannya gemetar tanpa ampun melayangkan pukulan. Hembusan angin kencang muncul dan meningkatkan kecepatan tiga mantra sebelumnya. Itu menghancurkan segalanya dan tiba di hadapan wanita berkulit putih. Keempat naga itu meraung dan kristal es yang tak terhitung, ada juga jiwa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Ekspresi wanita berbaju putih sedikit berubah saat dia menatap tubuh besar Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Dewa kuno." Dia mengangkat tangan ke bawah, dan kilatan cahaya hijau terpancar dari tangannya. Lalu muncullah bola cahaya misterius. Saat dia melihat bola cahaya ini, Wang Lin, yang telah berubah menjadi dewa kuno, merasakan krisis yang kuat sekali lagi. Kali ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan semua itu karena bola cahaya itu. Ekspresi wanita berbaju putih lebih menjadi dingin, dan dia melontarkan bola cahaya. Ia terbang ke depan menghadapi badai dan memanggilnya dalam sekejap. Tidak ada suara, tapi pemandangan di depannya membuat Wang Lin sangat terkejut. Saat bola cahaya dan badai bertabrakan, mereka runtuh. Runtuhnya bola cahaya menyebabkan perubahan yang aneh. Tiga mantra yang semula menyatu disatukan kembali menjadi tiga mantra. Namun, mereka berubah sekali lagi dan terus menurun hingga menghilang di hadapan wanita itu. Bahkan jiwa pertempuran dari Magic Arsenal kembali ke 18 Hell Celestial Sealing Stem. Semua ini dilakukan dalam sekejap, dan ekspresi Wang Lin berubah drastis. Tinjunya telah kehilangan badai di sekitarnya, tapi masih mendekati wanita berbaju putih. Ekspresi wanita berbaju putih itu tenang dan matanya dingin. Bola cahaya lain muncul di tangan dan dia melemparkannya langsung ke Wang Lin. Sumber asal. Wang Lin dengan jelas merasakan ada sebagian sumber asal di dalam bola cahaya itu. Hanya sumber asal yang bisa menyebabkan mantra ketiga runtuh seperti itu. Jika itu menyentuhnya, meskipun dia memiliki tubuh dewa kuno, dia akan pingsan. Pada saat krisis ini, mata ketiga Wang Lin tiba-tiba terbuka. Saat bola cahaya mendekat, cahaya merah tajam keluar dari mata ketiga. Kekuatan mata ketiga dibiarkan sepenuhnya. Saat mata ketiga terbuka, lampu merah terbuka seperti kipas dan menutupi bola cahaya. Kemudian sumber asal di dalam mata ketiga perlahan keluar. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertarung dengan sumber energi asal di dalam mata ketiganya. Meski lampu merah tampak damai, namun sangat berbahaya. Saat lampu merah keluar dari mata ketiga Wang Lin, ekspresi wanita berbaju putih berubah untuk pertama kalinya. Bola cahaya menghilang dengan cepat di bawah lampu merah. Namun, saat energi itu menghilang, sisa energi sumber asal di dalam mata ketiga Wang Lin juga dengan cepat menghilang seolah-olah mereka saling meniadakan. Proses ini hanya berlangsung sesaat, namun terasa seperti ribuan tahun bagi Wang Lin. Setelah bola cahaya menghilang, Wang Lin dengan cepat mundur, lalu lampu merah redup menghilang dan mata ketiga tertutup. Pakaian di punggung basah oleh keringat dingin saat Wang Lin mundur. Wanita berkulit putih tidak berubah, tapi matanya menjadi serius dan dia perlahan berkata, "Dewa kuno, mantra surgawi Baifan, sumber energi asal. Siapa kamu?" Wang Lin sangat takut pada wanita berbaju putih, tapi dia harus menerobos dan memasuki gua. Pada saat ini, pikiran Wang Lin bergetar dan dia teringat ekspresi aneh yang dimiliki lelaki tua itu setelah melihat mantra stop. Wang Lin jarang berjudi dalam hidupnya, tapi saat ini dia harus berjudi. Jika aku gagal, maka aku hanya bisa melarikan diri untuk menemukan iblis kuno Beilou untuk membantuku menerobos gua surga ini. Apapun yang terjadi, aku harus masuk. Wang Lin mengatupkan giginya saat dia mengangkat tangan dan menunjuk. Mantra berhenti tiba-tiba muncul. Saat wanita berbaju putih melihat mantra stop, ekspresi berubah. Mata Wang Lin berbinar dan dia memutuskan untuk menamparkan tasnya. Pagoda surgawi muncul dan mayat King Suang melayang di antara Wang Lin dan wanita berbaju putih. Seolah-olah wanita berbaju putih itu tersambar petir. Saat wanita itu menatap tubuh King Suang, tubuhnya bergetar. Setelah sekian lama, dia memejamkan mata, namun gemetar bulu matanya tidak bisa mengingatkan isi hatinya.
Wang Lin merasa tegang saat dia mengamati dengan cermat perubahan ekspresi wanita itu. Dia bertaruh bahwa wanita ini akan mengenali mantra berhenti dan dia akan mengenali King Xuang. Meskipun ini adalah waktu yang tepat untuk melancarkan serangan diam-diam, Wang Lin tidak melakukan semua ini. Wanita ini memberi Wang Lin perasaan krisis yang kuat. Ketika dia menggunakan sebagian sumber asalnya, Wang Lin ketakutan. Meskipun Master Flamespark memiliki aura sumber asal, bahkan dia tidak dapat menggunakannya. Namun, wanita ini sebenarnya menggunakan sumber asal, yang tidak terbayangkan oleh Wang Lin. Saat menghadapi musuh seperti ini, tidak ada gunanya melancarkan serangan diam-diam. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, hanya ada aroma samar bunga dan kelopak bunga yang berjatuhan membentuk lautan kelopak. Waktu perlahan berlalu ketika keduanya merenung. Setelah 15 menit, wanita berbaju putih membuka matanya dan melihat tubuh King Xuang. Dia membuka mulutnya seolah ingin berbicara. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh keras dari jauh di dalam gua. Pada saat hening ini, suara itu sangat keras. Di saat yang sama, makian perlahan datang dari jarak jauh. Berlari, tidak ada harta karun yang kucari yang bisa lolos. Suara arogan si Tunan bergema saat dia mengejar seberkas cahaya putih, ada botol kecil di dalam cahaya putih itu. Botol ini terbuat dari batu giok putih. Dari kejauhan, ia mengeluarkan cahaya lembut seperti domba gemuk. Si Tunan mengeluarkan gas hitam yang mengelilinginya saat dia mengejar botol kecil itu. Melihat botol kecil itu berlari lebih cepat, tangan si Tunan membentuk segel dan kabut hitam muncul di depan botol itu. Kabut hitam berubah menjadi binatang buas yang berusaha melahap botol kecil itu. Botol kecil itu tiba-tiba berhenti pada saat makhluk ganas itu melompat tiba-tiba, dan botol itu pecah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan-pecahan itu menembus binatang itu dan terbentuk kembali di ujung yang lain. Kemudian ia melaju dan terbang ke depan. Mata si Tunan berbinar saat dia tertawa dan mengejarnya sekali lagi. Saat harta karun itu lari dari si Tunan, mereka dengan cepat mendekati Wang Lin dan wanita berbaju putih. Mata Wang Lin bersinar sangat terang. Botol putih itu sangat cepat dan melesat ke arah wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening sambil membuka tangan yang seperti batu giok. Botol itu dengan lembut mendarat di tangan. Namun, begitu wanita berbaju putih itu mengambil botol kecil itu, tiba-tiba botol itu pecah berkeping-keping dan terbang tiba-tiba. Tubuh si Tunan berkedip dan dia berteriak, "Wang Lin, ayo pergi." Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengambil King Xuang dan pagoda ketika botol itu mendarat di tangan wanita itu. Lalu dia mundur seperti sambaran petir. Wajah si Tunan menunjukkan ekspresi galak dan kedua tangannya membentuk segel. Kemudian tangannya menekan ke bawah dan dia berteriak, "Mantra surgawi, retakan spasial." Saat suaranya menggema, distorsi muncul di depan mereka. Suara letupan menggema dan pusaran yang tak terhitung banyaknya muncul entah dari mana dan terbang ke arah wanita berbaju putih. Mengambil kesempatan ini, si Tunan dengan cepat mundur dan menyerbu menuju pintu masuk gua bersama Wang Lin. Pecahan botol putih itu menghambur ke wajah wanita itu. Namun, hanya dengan satu titik, pecahan itu berhenti di udara. Dengan ekspresi tenang, dia berjalan ke depan. Pusaran yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk oleh mantra surgawi si Tunan, Spatial Crack, melaju ke depan, namun anehnya mereka menembus wanita berbaju putih. Mereka tidak membuatnya melambat sama sekali. "Apakah kamu tidak ingin memasuki gua?" Wanita berbaju putih itu perlahan bertanya sambil berjalan. Meski suaranya masih dingin, tidak ada niat membunuh di dalamnya. Saat Wang Lin mundur, sedikit keraguan muncul di matanya. Dia berhenti dan menatap wanita berbaju putih itu. Si Tunan mengerutkan kening dan juga berhenti. Sebelumnya, dia pergi sendirian untuk mencari harta karun, tetapi dia segera menyadari krisis yang menghadang Wang Lin. Khususnya, hilangnya Master Halloween dan yang mengejutkannya lainnya. Namun, dengan Wandak bisa melarikan diri sendiri, jadi dia mengambil risiko datang ke sini untuk menciptakan peluang untuk melarikan diri. Saat dia melihat Wang Lin berhenti, si Tunan juga berhenti tanpa ragu. Dia dengan dingin menatap wanita berbaju putih yang mendekat. Wang Lin memegang tangannya dan dengan tenang bertanya, "Apakah senior mengizinkan kita masuk?" Wanita berbaju putih itu merenung lama sebelum menghela napas. Dia berbalik menuju istana dan berkata, "Ikuti aku."
Dengan itu, wanita berbaju putih itu melayang menuju istana. Wang Lin berpikir sedikit sebelum melirik si Tunan. Mata si Tunan berbinar dan dia perlahan berkata, orang ini agak aneh. Jika kalian tidak mau mengikuti, kalian berdua boleh pergi. Temanmu akan menunggumu di luar. Suara samar wanita itu datang dari istana. Sosoknya sudah sampai di luar istana dan memasuki kegelapan istana dengan satu langkah. Memikirkan perubahan ekspresi wanita itu, mata Wang Lin memenuhi tekad dan dia perlahan berkata, situ, aku masuk sendiri. Si Tunan secara alami tahu bahwa jika keduanya masuk dan terjadi sesuatu, mereka tidak akan punya cara untuk menolak. Dia mengangguk tanpa mengucapkan kata pun. Ada sesuatu antara dia dan Wang Lin yang tidak perlu dijelaskan. Itu adalah semacam kepercayaan. Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyerbu ke depan dan tiba di depan istana dalam sekejap mata. Lalu dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke dalam istana. Istana itu gelap gulata. Kegelapan ini tidak hanya menghalangi penglihatannya, tetapi juga menghalangi indera keilahiannya. Dia hanya bisa menyebarkan kesadaran ilahinya beberapa puluh kaki di sekelilingnya. Wang Lin samar-samar bisa melihat beberapa bayangan besar seperti patung. Namun, karena terlalu gelap, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Istana ini benar-benar sunyi selain dari langkah kaki lembut di hadapannya yang membayangkan bahwa wanita berbaju putih itu perlahan-lahan pergi. Tepat pada saat ini, langkah kaki itu menghilang dan suara samar terdengar di dalam aula. Siapa namamu? Wang Lin menjawab, Wang Lin. Wang, wanita itu berbicara pada dirinya sendiri sambil bertanya, dia benar-benar bernama Wang. Istana menjadi sunyi sekali lagi. Meskipun ekspresi Wang Lin netral, dia sangat waspada. Energinya memenuhi tubuhnya, dan jika ada kelainan, dia akan membalas. Selain itu, mata ketiga muncul di antara kedua kelopak mata. Meski tidak terbuka, sumber energi asal di dalamnya akan menyebar dengan sebuah pikiran. Wang Lin sangat takut pada wanita berkulit putih. Dia berada di puncak tahap pertengahan Nirvana Skrier dan bisa melawan para penggarap pembersih Nirvana dengan tubuh dewa kunonya. Namun, Wang Lin tahu bahwa dia bukan tandingan wanita ini. Namun, ada sesuatu yang harus dia lakukan meskipun itu berbahaya. Seperti itulah Wang Lin. Sambil berpikir, wanita itu tampak membayangkan tangan dan seberkas cahaya muncul. Cahaya ini tidak biasa, itu seperti api dalam kegelapan yang dengan cepat mencapai area tersebut dalam cahaya redup. Meminjam cahaya redup, Wang Lin dengan jelas melihat apa yang ada di dalam istana, dan dia tersentak. Istana ini seperti kuil Daois manusia. Ada total 9 patung di dalam istana. 8 patung berada di sisinya, dan patung di tengahnya tampak diukir dengan berbagai benda dan memancarkan kilau emas. Namun, cahaya keemasan ini sangat lemah. Saat itu muncul, ia akan dilahap oleh kegelapan. Alhasil, ia hanya bisa disimpan di dalam patung sehingga membuat patung tersebut mengeluarkan aura aneh. Ini adalah patung pria parubaya. Dia sangat tampan dan matanya terlihat di dalam. Dia mengenakan jubah kuning dan memancarkan aura seorang bangsawan. Jubah kuning itu memiliki sulaman 9 naga ungu di atasnya dan menampilkan ekspresi ganas mereka. Meski hanya berupa gambaran, orang masih bisa merasakan keganasannya yang tak terbayangkan. Selain itu terdapat ukiran awan yang memenuhi latar belakang. Namun awan ini tidak berwarna putih, melainkan hitam. Awan hitam ini membuat pria parubaya itu terlihat sangat buruk. Ketika Wang Lin menatap pria parubaya itu, dia merasakan denungan di ingatannya, dan aura yang tak terbayangkan menghantam tubuhnya. Aura ini adalah aura terkuat yang pernah dirasakan Wang Lin. Entah itu King Sui, Master Flame Spark, atau All-Seer, aura mereka jauh lebih lemah. Bahkan langkah tetua misterius ketiga dari All-Heaven sedikit lebih lemah. Aura ini begitu kuat hingga menciptakan dampak yang tak terlihat. Hanya satu. Pemandangan dari Wang Lin yang membuat tubuhnya gemetar, menyebabkan dia batuk darah. Dia dengan cepat mundur dan ingin menggunakan energi asal, hanya untuk menemukan bahwa, yang membuatnya ngeri, energi asal telah mundur. Ia menyusut kembali seolah-olah takut muncul di hadapan kekuatan ini. Ada tekanan tak terlihat yang menyebabkan energi berasal dari dalam tubuh Wang Lin ditekan secara paksa saat ia bergerak. Tidak peduli seberapa keras energinya untuk bertarung, itu tidak ada gunanya. Energi asal dunia harus menyerah sebelum patung ini. Wang Lin ketakutan.
Saat ini, dia hanya bisa mendengar detak jantungnya yang kencang. Ibarat olah darahnya berhenti mengalir, namun pada saat berikutnya, semua darahnya mengalir deras menuju jantungnya. Wang Lin belum pernah menghadapi situasi seperti ini selama lebih dari 1.300 tahun kemiskinan, tapi sekarang bukan waktunya untuk membiayai. Energi asalnya tidak dapat digunakan, dan darah yang mengalir di dalam tubuhnya membuatnya gemetar. Tekanan yang tak terbayangkan ingin membuatnya berlutut dan menyerah pada kekuatan patung ini. Mata Wang Lin bersinar merah saat dia mengaum dan kekuatan dewa kunonya muncul. Dewa-dewa kuno tidak menghormati langit atau mengikuti Dao, mereka berjalan melawan langit. Itu adalah bagian dari Orde Kuno. Bersambung.